Laki-laki kita terbangun di dalam kehampaan berwarna ungu yang aneh, benar-benar tersesat dan mempertanyakan realitasnya. Di tangannya, sebuah batu yang disebut batu suci bersinar dengan energi jahat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bulu-bulu hitam mulai berjatuhan entah dari mana, benar-benar memperkuat suasana. Ini pasti mimpi, kan? Matanya kini bersinar dengan warna ungu yang sama persis dengan batu itu, yang jelas bukan pertanda baik. Kemudian, seorang wanita dengan sayap hitam besar turun dari atas, tampak sangat mirip dengan bos terakhir dalam sebuah game. Dan satu-satunya respons laki-laki itu hanyalah tatapan kosong yang bingung, otaknya jelas sudah pergi meninggalkan tempat. Tiba-tiba, kita masuk ke pelajaran sejarah tentang dua kekuatan yang menguasai alam lain. Pertama, para iblis. Lawan mereka adalah roh-roh ilahi, sekelompok makhluk malaikat yang tampak rapi dan berwibawa. Kedua faksi ini terkunci dalam perang besar yang mengguncang dunia selama berabad-abad. Pada akhirnya, para iblis menang dengan cara memakan para malaikat. Begitu akhir dari campur tangan ilahi. Setelah kemenangan mereka, para iblis merasa bosan dan membuka portal ke bumi sekitar 1 dekade lalu. Umat manusia sudah bisa ditebak, sama sekali tidak berdaya dan hancur lebur oleh pasukan iblis yang menyerbu. Namun, tepat saat semua harapan tampak sirna, sesuatu yang lain mulai muncul dari gerbang-gerbang tersebut. Roh-roh ilahi terakhir muncul, menawarkan umat manusia tekad untuk melawan balik. Mereka mulai membagikan kekuatan mereka dalam bentuk kristal berkilau kepada manusia yang layak. Ini menciptakan generasi pejuang baru yang dipilih untuk bertarung bersama para roh yang tersisa. Orang-orang berkekuatan super ini dikenal sebagai pemburu, hunter, garis pertahanan terakhir dunia, yang membawa kita ke masa kini di sebuah hutan tepat di luar Tokyo. Sebuah tim pemburu berdiri di depan gerbang ungu yang berputar, siap untuk hari kerja seperti biasa. Temui Hino, Kamiya, dan Mito, yang menganggap ruang bawah tanah peringkat E ini sesantai pergi membeli kopi. Dan tentu saja, seseorang harus membawa semua perlengkapan. Laki-laki kita di sini rupanya menjadi bagal pengangkut barang untuk tim tersebut. Temui Makoto Asuka, seorang pemburu peringkat E yang benar-benar tidak keberatan menjadi anak magang yang dimuliakan. Rekan satu timnya menyuruhnya untuk membawa tas saja dan membiarkan orang dewasa yang menangani pertarungan, sebuah penghinaan yang rupanya sudah sangat terbiasa didengar Makoto. Bagi pemburu terpilih, batu suci akan muncul di tangan mereka, sumber kekuatan mereka. Setelah itu, mereka membentuk fakta dengan roh ilahi untuk membuka potensi sejati mereka, yang membawa kita kembali 2 tahun lalu ketika pilar cahaya turun dari langit. Makoto yang jauh lebih mudah membangkitkan kekuatannya, berpikir hidupnya akan berubah. Ia menggenggam batu itu, bersumpah untuk mencegah tragedi yang merenggut keluarganya agar tidak terulang lagi. Sangat bertekad bahwa kekuatan baru ini akan membuatnya cukup kuat untuk melindungi semua orang. Ternyata orang tuanya terbunuh oleh iblis saat gerbang jebol bertahun-tahun sebelumnya. Jadi bagi Makoto, batu ini bukan sekadar kekuatan, melainkan satu-satunya sinar harapannya. Anak ini langsung mulai berlatih seolah hidupnya bergantung padanya, karena memang begitu. Ia melakukan ribuan ayunan pedang, mendorong dirinya hingga batas mutlak, berhasil melakukan 1000 repetisi dalam waktu kurang dari 1 jam, yang merupakan dedikasi yang sangat serius. Tanpa waktu untuk beristirahat, target berikutnya adalah lari santai sejauh 20 km. Namun, beberapa peserta pelatihan lain di dekatnya tampak mengenalinya, dan bukan dalam artian yang baik. Mereka mulai berbisik di belakang punggungnya, menyebutnya pemburu palsu. Karena selama 2 tahun, para roh ilahi mengabaikannya, membiarkannya dengan batu yang tidak berguna. Ia ingat pernah dihajar habis-habisan saat mencoba membuktikan diri, menyadari bahwa itu mustahil. Peserta lain mengejeknya dengan pemimpin mereka yang mengeluh karena harus mengasuh pecundang. Meskipun babak belur, Makoto bersikeras ia bisa bertarung, bahwa ia telah berlatih untuk ini. Namun, mereka membungkamnya dengan mengatakan semua usahanya sia-sia tanpa roh ilahi. Mereka menyuruhnya berhenti berpura-pura menjadi pemburu karena ia hanya menyeret reputasi mereka. Meninggalkan Makoto yang hancur total di gang belakang, satu-satunya secercah harapan miliknya benar-benar padam. Selama 2 tahun yang panjang, ia terus bertanya pada dirinya sendiri mengapa ia satu-satunya yang ditinggalkan. Melihat semua orang bergerak maju, ia resmi menjadi orang buangan total. Hal ini membawa kita kembali ke masa kini di mana iblis banteng yang berapi-api merusak suasana. Hino segera memanggil roh api peringkat rendahnya, Flam, untuk menangani ancaman tersebut. Sementara Mido dan roh airnya dengan santai menembak jatuh monster lain dari udara. Dan Kamiya menghabisi goblin dengan roh petirnya, terlihat terlalu puas dengan dirinya sendiri. Tim ini merayakan kemenangan mudah mereka, memuji diri sendiri karena begitu kuat. Namun, saat Hino menoleh ke arah Makoto, monster baru menyelinap tepat di belakangnya. Ia meneriakkan peringatan saat makhluk itu menerjang ke arah pembawa barang mereka yang benar-benar tidak waspada. Makoto nyaris tidak berhasil menangkis serangan mendadak itu, membuatnya kehilangan keseimbangan. Namun, ia mengertakkan gigi, menyatakan bahwa ia adalah seorang pemburu dan ia akan menjatuhkan benda ini. Ia mengambil posisi bertarung, siap menghadapi iblis kelelawar kecil itu secara langsung, hanya untuk membuat Hino menunjukkan wajah aslinya dengan senyum jahat yang mengatakan Makoto tidak akan pernah mendapatkan fakta. Dan pada saat pengkhianatan itu, Makoto menyadari ini adalah jebakan,
akhir yang pas untuk si pemburu palsu. Terjebak di balik gerbang, Makoto dengan putus asa memukul pintu batu agar dibiarkan keluar, dan ia sangat menyesali dirinya karena membiarkan kewaspadaannya turun dan tidak melihat ini akan terjadi. Tanpa waktu untuk menyesal, ia menangkis serangan kejam dari iblis kelelawar, hanya agar monster itu menangkap pedangnya dengan tangan kosong, terlihat benar-benar tidak terkesan. Ternyata tanpa kekuatan roh ilahi, pedangnya hanyalah pisau mentega yang dimuliakan. Iblis itu dengan mudah menghindari gerakan berikutnya, meninggalkan Makoto yang benar-benar kalah dan terpojok. Namun tiba-tiba, ledakan api menghanguskan monster itu dari luar layar. Dan Hino berjalan masuk bersama timnya, bertanya apakah ia baik-baik saja dengan wajah datar yang sempurna. Laki-laki kita, dengan hati yang terlalu percaya, benar-benar berterima kasih kepada orang yang baru saja mencoba membunuhnya. Melewatinya, Hino benar-benar mengabaikan permintaan maaf yang sama sekali tidak layak ia terima. Ia kemudian menepuk bahu Makoto, memberikan pujian balik yang sarkastik tentang gerakannya, meninggalkan Makoto yang benar-benar bingung dengan perubahan dari rencana pembunuhan menjadi nasihat ramah. Ia dengan sungguh-sungguh menjelaskan bahwa ia telah berlatih tanpa henti, hanya menunggu fakta terbentuk. Hino menawarkan dorongan kosong, berharap ia mendapatkan fakta suatu hari nanti. Ya, tentu saja. Dan Makoto benar-benar mempercayainya, menghargai kenyamanan dari orang yang ingin membunuhnya. Saat tim bergerak maju, Hino menoleh ke belakang dengan tatapan yang jauh dari ramah, karena kedok ramah itu langsung jatuh, mengungkapkan senyum jahat saat rekan satu timnya terkikik. Mereka akhirnya mencapai area terdalam ruang bawah tanah, berdiri di depan pintu ruang bos yang masif. Menoleh ke Makoto, Hino memulai cerita kecil yang jelas bukan pertanda baik. Ia mulai menjelaskan bahwa iblis memiliki jenis dan karakteristik yang berbeda, beberapa dengan rutinitas unik. Makoto, dengan hati yang polos, bertanya apakah mereka harus mengeksploitasi rutinitas ini untuk menang, dan Hino memberikan jawaban, tepat sekali. Hanya saja tidak seperti yang diharapkan oleh laki-laki kita. Saat itu juga, timnya menjauh, pintu batu besar membanting tertutup, menjebak Makoto di dalam. Dan ia segera menyadari bahwa ia lengah, benar-benar jatuh ke dalam jebakan mereka. Melalui celah pintu, ia melihat mata Hino yang dingin dan benar-benar tanpa penyesalan. Kemudian gemuruh yang menakutkan mengguncang seluruh ruangan, memaksanya untuk berbalik karena bos ruang bawah tanah peringkat C, Behemoth, baru saja terbangun dan terlihat tidak senang. Makoto membeku dalam ketakutan, bayangan monster itu benar-benar menelannya. Dan dengan raungan yang memekakan telinga, binatang itu menerjang ke depan untuk menghancurkannya dalam satu serangan. Di luar, rekan satu timnya hanya bersantai, dengan santai menyatakan bahwa ia pasti mati. Kekuatan serangan itu membuat Makoto terbang ke celah dalam di ruang bos, meninggalkannya babak belur dan terengah-engah saat monster itu menatapnya dari atas. Namun, ia menyadari iblis itu belum sepenuhnya terbangun, memberinya jendela kecil untuk melarikan diri. Jadi, ia melihat celah kecil di dinding gua, satu-satunya jalan potensial untuk bertahan hidup. Tanpa waktu untuk disia-siakan, ia melakukan lari putus asa menuju pintu keluar, yang hanya tampak membuat Behemoth semakin marah saat ia mengeluarkan raungan yang dahsyat. Makoto mendorong dirinya untuk berlari lebih cepat dari yang pernah ia lakukan seumur hidupnya, tetapi monster itu membanting tinjunya ke bawah, menyebabkan tanah longsor yang benar-benar memblokir rute pelariannya. Ia melihat ke belakang dengan ketakutan mutlak, satu-satunya kesempatan untuk keluar dari sini hidup-hidup kini hilang. Dan Behemoth berdiri di antara dirinya dan pintu keluar, siap menyelesaikan pekerjaannya. Terjebak bersama Behemoth, Makoto dengan putus asa bersikeras pasti ada jalan keluar dari sini. Serangan monster itu mendekat dan laki-laki kita hanya bisa menatap dengan ketidakpercayaan mutlak. Saat hidupnya terbayang di depan matanya, mengingat janjinya kepada orang tuanya untuk tidak mati dengan sia-sia, didorong oleh kemarahan yang luar biasa, ia bersumpah tidak akan mati di tempat seperti ini, sama sekali tidak mungkin. Dan dalam kilatan cahaya ungu, batu suci di tangannya benar-benar hancur. Semburan energi gelap meletus dari kristal yang pecah, berputar di sekelilingnya, yang membentuk serpihan seperti bulu aneh, membuatnya benar-benar bingung dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Kekuatan baru ini meledak keluar, membentuk perisai yang benar-benar menghentikan serangan Behemoth seketika. Dan tiba-tiba, ia berada di dalam kehampaan berwarna ungu yang aneh, benar-benar tersesat dan mempertanyakan realitasnya. Di tangannya, batu yang disebut batu suci bersinar dengan energi jahat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bulu-bulu hitam mulai berjatuhan entah dari mana, benar-benar memperkuat suasana, ini pasti mimpi, kan? Matanya kini bersinar dengan warna ungu yang sama persis dengan batu itu, yang jelas bukan pertanda baik. Kemudian, seorang wanita dengan sayap hitam besar turun dari atas, tampak sangat mirip dengan bos terakhir. Dan satu-satunya respons laki-laki itu hanyalah tatapan kosong yang bingung, otaknya jelas sudah pergi meninggalkan tempat. Ia mengulurkan tangannya, menyapanya hanya sebagai manusia, yang sedikit kurang personal untuk sebuah penyelamatan. Dengan mata emas yang bersinar, ia menawarinya satu hal yang selalu diinginkannya, sebuah fakta. Bola hitam kecil berduri muncul, terlihat seperti gacha paling emo di dunia, dan sayap besarnya terbentang saat ia mengulangi tawarannya, jelas tidak suka menunggu. Otak Makoto masih buffering saat wanita itu menyuruhnya untuk cepat dengan keputusannya, karena dimensi saku tempat mereka berada ini rupanya memiliki jadwal yang sangat ketat.
Wanita bersayap ini langsung pada intinya, bertanya apakah ia akan membentuk fakta tersebut, dan mata emasnya menyipit saat ia mendesaknya untuk menjawab, jelas tidak suka dengan keraguan-raguan. Akhirnya Makoto menyadari bahwa ini adalah roh ilahinya, membuat pilihan itu menjadi sangat mudah. Ia mengulurkan tangan, tidak hanya menerima fakta itu, tetapi memintanya untuk bertarung di sampingnya. Dan saat tangan mereka bersentuhan, fakta itu disegel, permata di tangannya bersinar dengan intens. Dengan ucapan sederhana, "Oke," partner malaikat God barunya menyatakan fakta itu resmi selesai. Energi pusaran gelap segera mulai mengalir dari dirinya ke dalam tubuh Makoto. Saat batu yang hancur itu terbentuk kembali di tangannya, kini menjadi perlengkapan permanen yang bergerak dengan kekuatan gelap. Melayang di dalam kehampaan, Makoto akhirnya bisa merasakannya, kekuatan mentah yang telah ia impikan selama bertahun-tahun. Kembali ke realitas, ia kini berdiri di depan Behemoth, siap untuk ronde kedua. Mencengkeram pedangnya, Makoto mengambil posisi bertarung, terlihat seperti orang yang benar-benar berbeda. Namun Behemoth tidak akan hanya menunggu, ia menerjang lurus ke arahnya dengan kekuatan penuh. Bahkan dengan peningkatan kekuatannya, ia bisa merasakan tekanan gila dari serangan monster itu. Behemoth ini mengaum, matanya bersinar karena marah, jelas tidak senang dengan gangguan tersebut. Namun kali ini, Makoto berdiri tegak, menyatakan ia bukan lagi orang lemah yang sama. Tinju binatang itu menghantam ke bawah, tetapi Makoto sudah menghilang, menghindari serangan itu dengan mudah. Dan ia sudah berada di tengah ruangan, terkejut dengan kecepatannya sendiri yang luar biasa. Laki-laki kita benar-benar tidak percaya, yang ia lakukan hanyalah sedikit menendang tanah untuk bergerak secepat itu. Dengan tujuan baru, ia mempererat cengkeramannya pada gagang pedangnya. Dan dengan seringai yang berteriak, "Waktunya balas dendam," ia menyatakan bahwa sekarang gilirannya untuk menyerang. Dengan matanya yang bersinar ungu, Makoto akhirnya memahami apa yang selama ini hilang darinya, mengingat bahwa untuk melawan iblis, Anda membutuhkan kekuatan roh ilahi. Namun ia berteriak pada partner barunya bahwa ia tidak tahu apa kemampuan wanita itu sebenarnya. Menancapkan kakinya, ia bersiap untuk menguji kekuatan baru apapun ini. Dengan putus asa bertanya pada rohnya apa kemampuan wanita itu sambil berlari menyelamatkan diri. Tiba-tiba, suara muncul di kepalanya, membuatnya benar-benar terpaku di tengah lari. Versi chibi kecil dari rohnya dengan santai menyebutkan bahwa ia lupa memberitahunya. UPS. Ia kemudian memiliki keberanian untuk menyalahkan Makoto karena tidak bertanya, karena layanan pelanggan jelas bukan keahliannya. Tidak ada waktu untuk berdebat saat cakar Behemoth menghantam dari atas. Namun, ia melesat pergi tepat pada waktunya, serangan itu menghantam batu kosong. Mendarat dengan aman, ia menatap kembali ke monster itu, akhirnya mendapatkan waktu untuk bernapas. Dan ia bertanya apakah perisai bayangan dari sebelumnya adalah perbuatannya. Suara itu membenarkan saat energi gelap mulai berputar di sekitar tangannya. Rohnya menjelaskan bahwa bersamanya, kemampuannya adalah sesuatu yang istimewa, mengungkapkan namanya adalah Rebellion Shadow, yang terdengar sangat edgy. Ia memberitahunya bahwa itu adalah kekuatan untuk memanipulasi bayangan, dan ia hanya perlu fokus untuk menggunakannya. Mengikuti sarannya, Makoto menyipitkan mata, berkonsentrasi untuk pertama kalinya. Dan ia memejamkan mata mencoba merasakan energi gelap baru ini. Mengulurkan tangan, ia mengepalkan tinjunya, menggenggam bayangan yang berputar, yang segera memadat menjadi pedang ungu bercahaya yang keren, siap untuk beraksi. Rohnya menjelaskan bahwa kekuatan barunya adalah senjata bayangan, Shadow Weapon. Pada dasarnya, ia bisa menciptakan pedang dari kegelapan. Sebuah seringai percaya diri menyungging di wajahnya, perubahan 180 derajat dari anak yang ketakutan beberapa saat yang lalu. Sambil menggenggam pedang bayangan barunya, Makoto menyatakan bahwa ini lebih dari cukup untuk menang. Saat berdiri di hadapan sang Behemoth, ia akhirnya merasa memiliki peluang untuk bertarung. Anak ini bahkan mulai melontarkan ejekan kepada monster itu, berjanji tidak akan ada celah kali ini. Namun, sang Behemoth tidak suka diejek dan langsung mengayunkan serangan untuk membungkamnya. Serangannya hanya menghantam tanah karena Makoto sudah tidak ada di sana. Dengan mudah, ia menghindari pukulan itu dengan kecepatan yang benar-benar baru baginya. Dalam sekejap, ia melesat melewati monster itu dan dengan bersih menebas seluruh lengannya, yang jatuh ke tanah membuat sang Behemoth tertegun dan kehabisan darah. Makoto mendarat dengan sempurna, senjata bayangan barunya tidak sedikit pun rusak akibat tebasan itu. Sementara sang binatang buas yang terluka menatapnya dengan kemarahan yang luar biasa. Ia tidak mengendur, mengumpulkan energi untuk serangan lain dan berteriak bahwa ia akan menghabisinya, melompat ke udara untuk mengayunkan pedangnya demi apa yang tampak sebagai pukulan penyelesai. Namun, Behemoth mengangkat lengan lainnya, bersiap menahan dampak yang menghancurkan, dan pedangnya terhenti seketika karena monster itu telah mengatur waktu pertahanannya dengan sempurna. Mata Makoto terbelalak kaget, menyadari bahwa monster itu sudah mengetahui jangkauan serangannya. Jadi, Behemoth segera membalas dengan serangan cakar yang ganas. Cakarnya menggores batu tepat di tempat kepala Makoto berada sebelumnya. Ia terpaksa melakukan salto ke belakang, menciptakan jarak yang sangat dibutuhkan untuk memikirkan kembali strateginya. Dengan kekuatan bayangan barunya, Makoto menyadari bahwa ia bisa menciptakan pedang yang lebih besar dan lebih baik, dan ia segera menggunakannya,
meluncur untuk ayunan besar dari atas, yang membelasang behemoth dari kepala hingga kaki seperti pisau panas yang memotong mentega. Monster ini hanya bisa mengeluarkan jeritan terakhir saat tubuhnya benar-benar terbelah dua, jatuh ke tanah dalam penyelesaian bos yang sangat berantakan. Makoto mendarat tanpa goresan, dengan bangga memastikan bayangannya bisa berubah bentuk menjadi apapun yang ia inginkan. Tepat saat mayat behemoth mulai bersinar, memulai aksi menghilang pasca pertarungan, meletus menjadi pilar cahaya yang menandakan ruang bawah tanah, Dungeon, resmi dibersihkan. Ia menengadah, akhirnya bisa bernapas, ancaman langsung sekarang benar-benar hilang, yang kemudian membuat otaknya memutar rekaman tentang semua orang yang pernah menyebutnya tidak berguna. Semua suara yang mengejeknya sebagai pemburu palsu yang tidak pernah mendapatkan roh. Namun, sambil mengepalkan tinjunya, ia tahu semua perjuangan itu tidak sia-sia, karena ia telah menunggu, mengasah taringnya untuk pembalasan dendam semacam ini, berteriak bahwa inilah momen yang ia perjuangkan seumur hidupnya. Kita disuguhi kilas balik indah wajah behemoth yang menyadari akan dihapus, diikuti oleh adegan brutal di mana binatang itu dibelah menjadi dua. Kepalanya larut menjadi bayangan murni, tidak menyisakan apapun selain debu dan kenangan buruk, dan energi gelap mengalir kembali ke Makoto saat ia berlutut. Adrenalin akhirnya memudar, meninggalkannya sendirian di ruang bos yang sunyi saat sisa kekuatannya menghilang. Kemudian, mitra rohnya muncul, dengan santai menilai penampilannya dengan kata, tidak masalah, dukungan emosional yang puncak. Makoto mengucapkan terima kasih yang tulus kepada mitra barunya, sangat senang masih hidup. Namun, ia langsung membungkamnya, menunjukkan bahwa ia hanya meminjamkan kekuatan. Makoto yang melakukan pekerjaannya, yang tidak menjadi masalah bagi anak itu karena ia hanya bersyukur bisa membuat kesepakatan dengannya. Rasa terima kasihnya yang tulus dibalas dengan tatapan maut karena rupanya ia benci pujian, tetapi Makoto terlalu sibuk mengagumi kekuatan bayangan barunya hingga tidak menyadarinya, bertanya apakah dia semacam roh ilahi tingkat tinggi hingga bisa sekuat ini. Tanggapannya adalah, tidak, dengan lugas, menjelaskan bahwa dia sama sekali bukan roh ilahi, sebelum dengan santai menjatuhkan bom bahwa dia sebenarnya adalah iblis. Otak Makoto korsleting total, seluruh pandangan dunianya hancur dalam satu momen. Pelajaran sejarah singkat mengingatkan kita bahwa iblis adalah musuh bebuyutan manusia dan roh, dan seluruh sistem pemburu diciptakan khusus untuk melawan mereka dengan bermitra dengan roh-roh tersebut. Jadi ia kesulitan memproses fakta bahwa ia baru saja membuat kesepakatan dengan musuh. Sementara mitra iblis barunya terlihat sangat tidak nyaman dengan label itu, yang merupakan reaksi menarik. Mencoba melupakan masalah kesepakatan dengan iblis, Makoto menanyakan detailnya, dan tepat saat mereka hendak pergi, mereka mendengar suara dari pintu masuk Dungeon. Oh lihat, itu tim sampah yang meninggalkannya untuk mati, berasumsi dia sudah jadi makanan monster. Wajah Makoto berubah menjadi amarah murni saat melihat para pengkhianat yang meninggalkannya, dan mereka sangat terkejut dia masih hidup, menuntut untuk mengetahui kemana bosnya pergi. Kemudian si pria berambut merah melihat iblis itu dan menyadari hal yang mustahil. Makoto benar-benar membentuk fakta, membuat ketiga orang itu panik karena sekarang menghadapi penyintas yang memiliki kekuatan dan sangat marah. Para pengkhianat ini langsung menyadari jika Makoto melaporkan mereka, hari-hari petualangan mereka berakhir. Jadi solusi jenius mereka adalah membungkamnya selamanya, karena itu selalu berhasil. Makoto hanya memelototi mereka, sama sekali tidak terkejut mereka akan melakukan pembunuhan untuk menutupi jejak mereka. Namun sebelum aksi balas dendam, ada pertanyaan yang sangat penting, siapa namanya? Dia benar-benar terkejut, jelas tidak mengharapkan perkenalan di tengah kebuntuan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memperkenalkan diri sebagai Renoa, terlihat hampir ragu tentang hal itu. Dan dengan namanya yang sekarang diketahui, Makoto memanggilnya, meminta untuk meminjam kekuatannya sekali lagi. Mata Renoa melebar, tampak terkejut dengan tekadnya yang langsung untuk terjun ke pertarungan. Para pengkhianat ini menyerbu maju, masih yakin dia adalah sampah yang tidak berharga bahkan dengan sebuah fakta, dan lucunya roh si pria berambut pirang itu panik, tetapi dia hanya menyebutnya pengecut. Roh pria berambut pirang ini menyebut tuannya idiot, menunjukkan aura gila yang keluar dari Renoa. Anggota partinya juga mulai panik, menyadari kekuatan Renoa berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Roh api kecil ini mengonfirmasi. Mereka tidak tahu siapa dia, tapi dia menakutkan. Tapi ia memberikan tebakan yang cukup kuat bahwa dia memiliki kekuatan roh ilahi kelas atas. Para pengkhianat ini benar-benar kehilangan akal, menolak percaya bahwa seorang pecundang bisa mendapatkan mitra kelas atas. Dan bahkan Makoto mendengar ini untuk pertama kalinya, benar-benar terpana dengan label kelas atas. Infografis praktis menjelaskan hierarki roh dengan kelas atas duduk di puncak tertinggi. Dan untuk memperjelas, itu adalah kategori roh terkuat yang ada. Jadi Makoto menoleh ke Renoa sekali lagi, bertanya apa sebenarnya urusannya. Tapi Renoa hanya menunjuk ke arah musuh, mengatakan tidak ada waktu untuk penjelasan latar belakang. Pria berambut merah ini mengamuk, menghentakkan kakinya dan menolak untuk diintimidasi. Dan dia meracau bahwa Makoto masih lemah yang hanya berhasil mengalahkan bos. Tapi anggota partinya cukup pintar untuk menyadari roh kelas atas mengubah segalanya. Pemimpin mereka hanya menyebut mereka pengecut. Egonya jelas menulis cek yang tidak bisa dibayar oleh tubuhnya. Menyerang maju dengan tinju berapi untuk menunjukkan kepada Makoto kekuatan pemburu sejati. Dan Makoto hanya menontonnya datang, tampak sama sekali tidak terkesan. Pukulan ini terhubung,
Tetapi Makoto menghentikannya dengan satu tangan, bahkan tidak berkedip. Yang membuat si pengkhianat berteriak tidak percaya karena serangannya tertahan begitu saja. Dia melepaskan serangkaian pukulan, yang semuanya dihindari Makoto seperti sedang berjalan-jalan. Jadi pria itu memperkuat jurus spesialnya, ledakan terkonsentrasi yang disebut napas roh api, yang dengan santai dibelah dua oleh Makoto dengan jentikan kecil energi ungu dari jarinya. Pria ini hanya tertegun diam, serangan pamungkasnya ditepis seperti nyamuk. Dan Makoto memutar pisau, bertanya apakah dia bahkan mencoba, sebuah ejekan yang sangat kejam. Wajah pria ini berkerut karena amarah murni atas penghinaan itu, berteriak bahwa Makoto hanyalah orang lemah yang beruntung mendapatkan roh yang kuat. Anak itu hanya menyeringai, mengulangi kata, beruntung, seolah itu adalah lelucon paling lucu yang pernah ia dengar, menunjukkan bahwa ia membentuk faktanya secara instan, jauh lebih cepat daripada badut ini. Saat pedang bayangannya terwujud, ia mengatakan itu karena ia tidak pernah menyerah. Menyatakan bahwa apa yang ia dapatkan bukanlah keberuntungan, itu adalah imbalan atas perjuangannya. Yang bisa dilakukan pengkhianat hanyalah mengutuk namanya, benar-benar hancur. Pengkhianat berambut merah ini berteriak tentang teknik rahasianya, meletus dalam bola api besar, lalu menggonggong pada rekan satu timnya yang ketakutan untuk bergabung dalam pertarungan atau mereka semua mati. Jadi, anggota partinya dengan enggan memperkuat diri, mengetahui mereka kalah telak, sementara pemimpin mereka memadatkan semua kekuatannya menjadi satu bola api terkonsentrasi. Tertawa seperti orang gila bahwa sampah akan selalu menjadi sampah, monolog penjahat klasik. Tapi Makoto hanya berdiri di sana sama sekali tidak tergerak saat serangan gabungan mereka menghilang di sekitarnya, meninggalkan ketiganya membeku dalam ketidakpercayaan, rahang mereka praktis jatuh ke lantai. Dan anak itu dengan santai menjelaskan bahwa dia memotong segalanya, menambahkan bahwa sang bos jauh lebih cepat. Aduh. Dengan satu langkah maju, ia memberi isyarat bahwa waktu bermain sudah resmi berakhir. Saat mata menakutkan Renoa menjulang di latar belakang sementara ia bertanya apakah si pengkhianat sudah siap. Tatapan di wajah pria ini mengatakan dia benar-benar 100% tidak siap, tapi dia mencoba meningkatkan semangatnya, mengepalkan tinju berapi dan memberitahu Makoto untuk tidak main-main dengannya. Menerjang maju dalam kemarahan sambil berteriak bahwa Makoto hanyalah peniru yang menyedihkan. Hanya untuk Makoto yang dengan mudah memblokir tinju berapi itu dengan pedang bayangannya. Pengkhianat ini terhenti di jalurnya, tertegun bahwa serangannya benar-benar dinetralkan. Dan benar-benar hancur. Dia hanya bisa bertanya apa jadinya Makoto. Energi gelap berkumpul di tangan Makoto saat ia bersiap untuk menjawab pertanyaan itu secara fisik. Tinjunya mengepal, berderak dengan kekuatan bayangan yang terkonsentrasi murni, sebelum ia mengarahkan tinju itu langsung ke perut si pengkhianat dengan efisiensi yang brutal, mengirim pria itu terbang, memuntahkan darah saat ia pingsan dalam satu pukulan. Mata Makoto bersinar saat ia merebut kembali identitasnya. Ia adalah seorang pemburu dan inilah buktinya. Satu pukulannya mengirim pengkhianat itu terbang, membuat dua kaki tangannya menjerit ketakutan. Pemimpin mereka hanyalah tumpukan di lantai, benar-benar pingsan setelah pemeriksaan realitas yang brutal itu. Berdiri di atas tubuh itu, Makoto dengan dingin menyuruh mereka membawa teman mereka dan pergi, menambahkan ancaman yang sangat sederhana dan sangat jelas. Jangan katakan sepatah kata pun tentang ini kepada siapapun. Yang membuat dua pengkhianat yang tersisa berebut untuk mengambil bagasi mereka yang tidak sadarkan diri, dan mereka menyeret teman mereka keluar dari Dungeon, menyelesaikan retret taktis berkecepatan tinggi mereka. Setelah mereka pergi, kristal fakta di tangannya bersinar, pengingat tenang akan kekuatan barunya, dan Renoa muncul, mencatat bahwa dia menunjukkan belas kasihan dengan tidak langsung membunuh pria itu di tempat. Anak itu hanya berbalik dan berterima kasih padanya karena telah bertarung di sisinya. Semua senyum dan rasa syukur, yang benar-benar memberinya senyum kecil yang tulus dari Renoa untuk pertama kalinya. Dengan sampah akhirnya dibersihkan, Makoto ingat mereka berada di tengah percakapan, memintanya untuk melanjutkan ceritanya tentang menjadi iblis alih-alih roh. Renoa mengepalkan tinjunya, jelas ragu untuk berbicara tentang apa yang jelas merupakan masa lalu yang menyakitkan, tetapi dia menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk menjatuhkan bom pengetahuan besar padanya, mengungkapkan bahwa dia dulunya adalah roh ilahi milik ras malaikat, tetapi karena suatu peristiwa misterius, dia jatuh dari kasih karunia dan menjadi iblis. Otak Makoto korsleting lagi, karena malaikat adalah ras tingkat atas di antara para roh. Jadi, Renoa, merasakan keterkejutannya, menawarkan untuk mengakhiri fakta mereka di sini dan saat ini, memberitahunya untuk tidak ragu jika ia ingin memutuskan hubungan dengan monster seperti dia. Renoa bersikeras bahwa menjadi iblis hanyalah kenyataan sekarang, mencoba memiliki label itu. Tapi, Makoto bahkan tidak memandangnya seperti monster, hanya mendengarkan dengan saksama, dan alih-alih panik, ia menunjukkan bahwa mereka benar-benar melewatkan perkenalan formal. Jadi, anak itu memberikan nama lengkap dan usianya, karena rupanya sopan santun itu penting bahkan dalam fakta iblis. Renoa benar-benar terkejut, bertanya-tanya mengapa di dunia ini dia memilih saat ini untuk bertemu dan menyapa, dan ia hanya memberitahunya terus terang ia tahu dia bukan orang jahat, jadi fakta itu tetap ada. Tindakan kepercayaan sederhana ini benar-benar menghancurkan ketenangannya, meninggalkannya terguncang secara nyata, dengan Makoto menambahkan bahwa ini adalah caranya menunjukkan bahwa ia mengandalkannya mulai sekarang. Dia hanya terdiam, benar-benar dilucuti oleh keyakinannya yang tak tergoyahkan padanya, akhirnya berhasil tersenyum kecil, memanggilnya aneh,
tetapi menyetujui kesepakatan itu jika dia memang begitu. Anak itu hanya menyeringai percaya diri, kemitraan mereka yang sangat tidak biasa sekarang resmi disegel. Dan dengan itu diselesaikan, ia akhirnya berdiri, siap untuk meninggalkan tempat ini. Mereka berdua berjalan menuju pintu keluar Dungyeon bersama-sama, tim yang tepat pada akhirnya. Namun, saat mereka berangkat, tangan iblis meletus dari tanah di tempat mereka berada tadi, mengungkapkan penjahat baru yang marah karena malaikat jatuh Renoa rupanya mengkhianati kelompok mereka. Temannya yang bertanduk dan memakai jas lab menyuruhnya tutup mulut, mengklaim pengkhianatannya tidak ada artinya. Tapi pria pertama hanya memamerkan seringai psikotik, menganggap seluruh situasi itu lucu, mengakui dia berharap untuk hiburan, dan sepertinya dia akan mendapatkannya. Sementara itu, adegan beralih ke pemandangan kota yang tenang di malam hari, dunia yang jauh dari kekacauan, berfokus pada gedung apartemen sederhana, kemungkinan tempat Makoto akhirnya pulang. Kembali ke apartemennya, Makoto mengumumkan mereka telah tiba di kediamannya yang sederhana, nomor 303. Dia menyalakan lampu, kristal yang terikat di tangannya memantul di bawah cahaya lampu neon yang terang. Kamarnya tak ubahnya sel biarawan dengan pencahayaan yang sedikit lebih baik, benar-benar tempat tinggal seorang bujangan. Si bocah ini dengan santai menyuruh Renoa untuk merasa seperti di rumah sendiri, yang tampaknya membuat otak Renoa benar-benar korslet. Jadi, dia hanya berdiri di sana dengan canggung, mungkin bertanya-tanya di mana tahta iblis dan kolam lavanya. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya duduk di lantai dekat meja kerjanya. Dan ulasan pertamanya keluar. Dia bertanya apakah ini benar-benar tempat bagi manusia, sebuah penghinaan yang telak. Menurut pendapat ahlinya, tempat ini tidak ada bedanya dengan gua di dunia iblis, hanya kotak untuk melindungi diri dari hujan. Hal ini membuat Makoto sedikit gelisah. Dia mengakui tempat itu hanya untuk tidur, tapi jelas merasa dihakimi. Untuk mengalihkan pembicaraan, dia bertanya kepada Renoa apakah ada sesuatu yang dia sukai, memperjelas bahwa itu bisa apa saja, mencoba mencari kesamaan dengan mitra barunya. Jawabannya sangat sederhana dan elegan. Dia menyukai pemandangan yang indah. Hal itu ternyata nyambung baginya, dan dia mengakui jawaban Renoa sangat masuk akal, yang memberinya sebuah ide. Dia menyarankan agar mereka mencoba meletakkan bunga di ruangan itu. Ekspresi Renoa berubah bingung saat Makoto menjelaskan alasannya yang sangat sederhana dan tulus. Namun, senyum kecil muncul saat Renoa setuju, menyebutnya sebagai selera yang bagus dan ide yang hebat. Dengan berseri-seri, Makoto mengusulkan ritual tim yang baru. Mereka akan membeli bunga setiap kali mereka menyelesaikan Dungyeon. Janji sederhana ini membuahkan senyuman yang benar-benar hangat dan tulus dari sang malaikat yang jatuh. Namun, setelah semua kegembiraan itu berakhir, Makoto menguap lebar, mengaku dirinya benar-benar kelelahan. Mata Renoa kemudian tertuju pada satu-satunya tempat tidur di ruangan itu saat dia mengajukan pertanyaan yang menjebak. Makoto hanya setuju, mengatakan dia akan berganti pakaian, benar-benar tidak menangkap maksud pertanyaannya. Renoa ternyata sudah mengklaim tempat tidur itu, mencatat bahwa tempat tidur itu agak sempit untuk dibagi berdua. Ini membuat si bocah panik, tetapi Renoa hanya mengatakan bahwa berbagi tempat tidur adalah hal yang normal di surga. Apa? Makoto kemudian teringat detail penting, dengan putus asa bertanya apakah roh ilahi bahkan bisa tidur di luar batu mereka. Dan ketika dia mengakui tidak bisa, Makoto dengan sopan menyarankan agar dia kembali ke dalam kristal untuk malam itu. Dengan ucapan selamat malam yang singkat, Renoa menghilang kembali ke batu perjanjian. Krisis resmi teratasi bagi si bocah. Makoto hanya menatap permata yang bersinar itu, mungkin memproses kekacauan murni selama 5 menit terakhir. Malam itu dia terjaga, bertanya-tanya apa langkah selanjutnya setelah semuanya berubah. Dia menyadari jika ada yang tahu dia terikat kontrak dengan iblis, dia harus bergerak solo. Jadi, dia memutuskan untuk mulai dari yang kecil, menargetkan satu-satunya Dungyeon yang bisa dia selesaikan sendiri, peringkat F yang rendah. Keesokan harinya, dia langsung menuju markas besar Asosiasi Hunter Jepang untuk memulai. Di dalam, dia memeriksa Renoa, yang mengonfirmasi bahwa dia baik-baik saja dengan keputusannya untuk mulai dari bawah. Tapi Makoto sedikit khawatir karena batu suci berwarna ungu yang mencolok akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Di loket, dia pergi mendaftar untuk Dungyeonnya, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menarik perhatian. Resepsionis mengonfirmasi permintaannya untuk Dungyeon peringkat F, prosedur yang benar-benar rutin. Namun tiba-tiba, kehadiran yang sangat besar mengguncang seluruh lobi, mengejutkan semua orang, termasuk Makoto. Kerumunan segera terbentuk, berbisik bahwa sang legenda telah muncul. Pemandangan langka di markas besar, dengan seseorang yang memuji betapa tampannya pendatang baru itu saat sepasang sepatu bot melangkah dengan percaya diri. Dan dia ada di sana, Hunter peringkat S, Amagi Hugo, tampak keren sambil memegang sebotol minuman keras. Dia dengan santai meminumnya karena rupanya menjadi peringkat S berarti Anda bisa minum saat jam kerja. Kerumunan ini benar-benar kehilangan kendali dengan para penggemar yang memperebutkan perhatian sang peringkat S. Tapi Amagi Hugo hanya meneguk minumannya lagi, tampak benar-benar bosan dengan status selebritasnya sendiri. Pandangannya menyapu lobi, berpikir bahwa tidak ada yang benar-benar berubah di sini, sampai matanya tiba-tiba terkunci pada sesuatu atau seseorang yang benar-benar menarik perhatiannya. Dan itu adalah Makoto kita yang hanya mencoba untuk tidak ikut campur dan tetap berada di bawah radar. Dia merasakan tatapan intens itu,
menyadari dengan ngeri bahwa mereka melakukan kontak mata langsung. Seringai predator perlahan menyebar di wajah Hugo, jelas tertarik pada pahlawan kita yang sederhana. Dalam sekejap, dia tepat berada di depan wajah Makoto, menuntut nama dan peringkatnya, membuat Makoto benar-benar terpana, menunjuk dirinya sendiri seolah berkata, "Kau bicara padaku." Hugo menjelaskan sudah lama sejak dia berbicara dengan seorang pria, yang merupakan pembuka percakapan yang benar-benar aneh. Mencoba untuk bersikap sopan, Makoto memperkenalkan dirinya dan dengan rendah hati mengakui dia hanya peringkat F. Peringkat S ini hanya memberikan respons, "Begitu ya," yang tidak berkomitmen. Ekspresinya tidak menunjukkan apa-apa. Dia membayangi Makoto, mengulangi, "Peringkat F?" dengan fokus yang aneh dan intens. Makoto mulai merasa sangat tidak nyaman, bertanya apakah hunter papan atas itu benar-benar membutuhkan sesuatu, tetapi Hugo hanya menepuk kepalanya seperti anak anjing yang hilang dan meminta maaf karena mengganggu. Dia kemudian segera beralih ke resepsionis, menebar pesona dan mengajaknya minum teh. Saat dia pergi, dia dengan santai memanggil nama Makoto, membuat si anak benar-benar bingung. Makoto ditinggalkan berdiri di sana mencoba memproses apakah dia baru saja digoda oleh pahlawan nasional. Sementara itu, resepsionis mengalami kehancuran sistem total, mencengkeram papan klipnya sekuat tenaga. Dia tenggelam dalam fantasi tentang Lord Amagi sebelum tersentak kembali untuk meminta Makoto menyelesaikan permintaannya. Makoto benar-benar bingung dengan perilaku aneh sang peringkat S, momen selebritas yang sesungguhnya. Namun resepsionis yang masih bingung akhirnya menyerahkan tablet berisi koordinat Dungeon. Dengan tujuannya di tangan, dia berangkat, siap untuk akhirnya kembali ke jalur yang benar. Tujuannya adalah hutan yang sangat tenang yang bermandikan sinar matahari dan terlihat tidak berbahaya sama sekali, di mana dia menemukan gerbang ungu yang berputar menuju Dungeon level rendahnya. Dia dengan cepat mengonfirmasi koordinat di perangkatnya, memastikan ini adalah tempat yang tepat. Dan dengan seringai percaya diri, si bocah bersiap untuk melangkah ke misi solo pertamanya. Dia berjalan lurus melalui portal, meninggalkan hutan yang damai untuk tantangan di dalam. Namun, di dalam, itu adalah gua gelap yang menindas yang terasa terlalu berat untuk Dungeon peringkat F. Renoa muncul di sampingnya, meminta konfirmasi bahwa iblis peringkat F seharusnya yang paling lemah. Dan saat gua itu bersinar merah yang tidak menyenangkan, Makoto bertanya apakah Renoa juga merasakan ada sesuatu yang salah. Dalam sekejap, sepasang cakar monster yang dikelilingi energi biru menghantam tanah, memaksa Makoto untuk langsung bereaksi, tangannya berderak dengan kekuatan kegelapan untuk mempertahankan diri. Dia segera berbenturan dengan makhluk berkecepatan tinggi dalam pertukaran serangan brutal di awal, nyaris tidak berhasil menghindar dari serangan kilat. Benda ini bergerak dengan kecepatan yang sama sekali tidak menunjukkan monster tingkat bawah. Jadi, dia memanggil pedang kegelapan saat Renoa bertanya apakah dia baik-baik saja setelah serangan kejutan itu. Makoto hanya terpana melihat binatang bercahaya biru itu bergerak dengan kecepatan gila, hanya untuk menyadari bahwa itu bukan hanya satu, melainkan sekawanan serigala kekacauan yang menggeram. Renoa segera mengidentifikasi mereka sebagai iblis peringkat D, mengonfirmasi bahwa label Dungeon ini adalah kebohongan besar. Makoto menatap serigala-serigala kekacauan yang besar itu, bertanya-tanya apakah ini benar-benar Dungeon peringkat D dikelilingi sepenuhnya. Makoto melindungi Renoa saat dia bersiap menghadapi pertarungan yang tak terelakkan. Sekilas memastikan yang terburuk, gerbangnya disegel, jadi tidak ada jalan untuk melarikan diri dari ini. Dia mengakui kepada Renoa bahwa dengan kekuatannya saat ini, situasinya terlihat sangat suram karena melawan seluruh kawanan ini sekaligus jauh di atas gajinya sebagai peringkat F. Renoa hanya memperhatikannya, ekspresinya tidak terbaca saat dia menilai situasi yang mengerikan itu. Memaksa dirinya untuk tenang, Makoto memutuskan satu-satunya strategi adalah mengurangi jumlah mereka. Rencananya cukup sederhana, fokus sepenuhnya untuk menjatuhkan satu serigala pada satu waktu. Tapi, sebuah cakar segera menyambar dari atas, memaksanya melakukan penghindaran di detik terakhir, dan dia nyaris tidak menghindari serangan dari serigala lain, rahangnya terkatup tepat di tempat dia berada sebelumnya. Makoto terkejut melihat serigala ketiga sudah mengepungnya. Benda-benda ini bekerja sama. Menunduk di bawah serangan besar, dia sudah merasakan tekanan dari serangan terkoordinasi mereka. Dia meluncur di tanah menggunakan pedang kegelapannya untuk menangkis serangan lain yang masuk. Makoto menyadari kerja tim mereka solid, menyebutnya sebagai sifat yang sangat menyebalkan bagi sekawanan monster. Sambil mengertakkan gigi, dia mati-matian mencoba memikirkan cara untuk memecah formasi mereka. Tepat saat itu, seekor serigala menerjang ke depan, rahang besarnya terbuka lebar untuk membunuh. Jadi, dia menusukkan pedangnya tepat ke mulutnya, sebuah blokade yang sangat nekat namun efektif. Saat dia sibuk, serigala lain memanfaatkan celah itu dan menyerangnya dari samping. Makoto meringis, jelas menerima serangan telak dari gerakan menjepit yang terukur sempurna, dan dia terlempar oleh kekuatan gabungan yang brutal dari serangan kawanan itu. Berlutut dengan satu kaki, Makoto mengakui setiap serigala ini sangat kuat. Dan, mereka juga cerdas, menyerang dalam sinkronisasi sempurna begitu mereka melihat celah apapun. Sementara itu, Renoa hanya bersantai di atas tahta bayangan, memutuskan untuk melihat bagaimana ini akan berakhir. "Terima kasih atas bantuannya," sindir Makoto. Si bocah kembali berdiri menghadapi kawanan yang menggeram dalam kebuntuan yang tegang. Saat salah satu serigala menggeram, mata merahnya bersinar sementara ia bersiap untuk memimpin serangan.
Ekspresi Makoto mengeras saat rencana berisiko tinggi yang putus asa terbentuk di benaknya. Dia tahu itu adalah taruhan besar, tapi itu benar-benar satu-satunya langkah yang tersisa. Dengan napas dalam-dalam, dia menurunkan tangannya, energi kegelapan berputar di sekitarnya hanya untuk benar-benar menghilangkannya, membiarkan dirinya tampak terbuka lebar dan tidak berdaya. Renoa benar-benar terpana menyadari dia baru saja mematikan kemampuannya sendiri, langkah yang benar-benar gila. Terpancing, seluruh kawanan menerjang ke depan sekaligus untuk menghabisi sang hunter yang sekarang tidak berdaya. Namun pada detik terakhir, dia melepaskan kekuatannya lagi, memanggil senjata bayangan dari tangannya. Bila gelap ini muncul tepat pada waktunya untuk memblokir rahang serigala utama, dan dalam sekejap ungu, dia mengiris dua binatang buas dalam satu gerakan cair. Terengah-engah, dia hanya lega berhasil menarik kembali kekuatannya di saat-saat terakhir, dan bahkan Renoa terkesan, mengakui rencananya untuk menciptakan celah palsu itu sangat brilian. Dia kemudian mengajukan pertanyaan jutaan dolar, mengapa ini terjadi di Dungeon yang seharusnya level rendah. Dan Makoto tidak tahu, tapi dia cukup yakin mereka telah mendarat di Dungeon peringkat D karena kesalahan. Pada kekuatannya saat ini, dia tahu peringkat D jauh di luar kemampuannya, tetapi dengan gerbang yang disegel, satu-satunya pilihannya adalah menemukan dan mengalahkan bos Dungeon. Makoto mendongak, merasakan sesuatu yang lebih dalam di gua itu, dan tentu saja, itu adalah kawanan serigala kekacauan yang baru karena harinya belum cukup buruk. Namun Renoa menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia punya beberapa trik baru sekarang, menginstruksikannya untuk hanya mengangkat tangan dan membayangkan rantai bayangan untuk mengikat target. Makoto dengan ragu-ragu mencobanya, tampak seperti akan melakukan trik sulap di pesta anak-anak, ketika serangkaian rantai bayangan ungu tiba-tiba meletus dari telapak tangannya, langsung menjerat serigala utama dan menghentikan serangannya di jalurnya. Skill baru ini adalah Shadow Bind, kemampuan pengendalian massa yang berguna untuk tumpukan anjing yang merepotkan, dan Makoto mendapatkan seringai kecil yang sombong menyadari dia baru saja mendapatkan peningkatan kekuatan yang serius. Rantai ini menahan binatang itu dengan erat, benar-benar menetralkan ancaman langsung, yang memungkinkannya masuk untuk serangan bersih dan menentukan dengan pedang bayangannya. Dia tampak hampir terkejut dengan betapa baiknya itu berhasil, tepat saat serigala lain melompat untuk menyerang, memberinya subjek tes baru. Dengan kepercayaan diri yang jauh lebih besar kali ini, dia melepaskan Shadow Bind lagi, dengan mudah menjebak serigala kedua dan membuktikan bahwa yang pertama bukan hanya kebetulan. Dia sangat bersemangat tentang kekuatan barunya sehingga dia praktis menunggangi monster itu, menyebut kemampuan itu luar biasa. Meskipun Renoa muncul untuk mengingatkannya bahwa itu adalah penguras sihir yang besar, jadi mungkin jangan sombong dulu. Dengan kawanan yang ditangani, dia akhirnya melanjutkan perjalanannya lebih dalam ke Dungeon. Makoto berdiri di sana dengan bangga, berpikir itu sudah berakhir dan dia bahkan tidak lelah. Kata-kata terakhir yang terkenal. Di atas tubuh serigala-serigala itu, Renoa menjelaskan bahwa beginilah cara para hunter tumbuh lebih kuat melalui pertempuran. Makoto memberikan seringai percaya diri, akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar semakin kuat. Dan dengan dorongan ego itu, dia berbaris lebih dalam ke Dungeon untuk menghadapi bos. Renoa menjelaskan kenaikan levelnya yang cepat adalah karena dia akhirnya menerapkan tubuhnya yang sudah terlatih ke pertarungan yang sebenarnya. Menambahkan bahwa pikiran tajam dan pemikiran strategisnya juga kelas atas. Dan dia pada dasarnya mengawasinya seperti acara TV favoritnya, bersemangat untuk episode berikutnya. Dia akhirnya tiba di pintu yang sangat besar dan penuh hiasan. Ya, itu adalah ruang bos. Baiklah, si bocah hanya berdiri di sana sejenak menatap tantangan terakhir dari Dungeon peringkat F ini. Tapi Renoa merasakan perubahan suasana hatinya, memanggil namanya dengan nada khawatir. Dan dia muncul di sampingnya untuk bertanya apa yang salah karena dia menjadi benar-benar diam. Makoto menjadi pahlawan shonen seutuhnya, menyatakan bahwa sudah menjadi tugas suci seorang hunter untuk membersihkan Dungeon. Menjelaskan bahwa hanya seorang hunter yang bisa membuka pintu ke tempat bos itu. Dia mengakui dia merasa takut pada bos peringkat D sekaligus sangat bersemangat menghadapi tantangan itu. Karena ini adalah kesempatannya untuk akhirnya membuktikan bahwa dia adalah hunter sejati, bukan hanya orang lemah. Renoa segera menghentikan monolognya, menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Ini baru level tutorial. Menerima poin yang dia sampaikan, Makoto mengepalkan tangannya, menyadari bahwa ini hanyalah awal dari perjalanannya. Kemudian, ia mengucapkan sumpah besar untuk menjadi pahlawan penyelamat dunia dan bertahan hidup. Dengan pidato kepahlawanan yang selesai, ia meraih gagang pintu dan bersiap memasuki arena. Pintu terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan yang pekat dan mencekam. Ia melangkah masuk ke dalam ruang berkabut yang meresahkan, dengan udara yang terasa berat oleh rasa takut. Seketika, keberaniannya menguap saat sebutir keringat menetes di wajahnya. Bos di sana adalah kalajengking neraka peringkat D yang masif, sungguh jauh dari klaim Dungeon peringkat A, yang cangkang luarnya langsung dianalisis Makoto sebagai zirah yang sangat keras untuk ditembus. Ia mencoba menganalisis pelindung berbahan mineral itu bahkan saat tangannya gemetar. Renoa, yang selalu membantu, bertanya apakah si anak laki-laki takut pada serangga raksasa tersebut. Sambil mengepalkan tangan, Makoto mencoba bersikap tenang, bersikeras bahwa ia baik-baik saja dan berdalih itu hanyalah kegugupan sebelum bertempur, sebuah alasan yang tidak meyakinkan saat menghadapi monster sebesar itu. Kalajengking itu tidak menunggu monolognya selesai.
Ia menghujamkan penyengat besarnya ke tanah dengan kekuatan yang mengguncang seluruh gua. Penyengat itu bagaikan tombak raksasa berujung kristal yang siap menjadikannya sate. Berhasil menghindar. Ia tahu terkena serangan itu berarti game over instan. Sebelum ia sempat bernapas, penyengat itu kembali menyerang dengan kecepatan kilat, memaksanya mengeluarkan perisai bayangan di detik terakhir untuk menahan dampaknya. Ia terdorong mundur dengan keras, nyaris tidak mampu menangkis serangan itu dengan pedangnya. Pedangnya hanya tergores sia-sia di zirah lawan, memercikan api kemana-mana. Ya, dugaannya benar, kulit monster ini terlalu keras untuk dilukai. Saat kalajengking itu bersiap menyerang lagi, Makoto memutar otak mencari rencana yang lebih baik, memutuskan untuk fokus menghindar sembari mencari titik lemah. Ia berpikir, zirah sekeras apapun pasti memiliki sambungan yang lebih lemah, bukan? Sementara itu, Renoa hanya menonton dari tahtanya dengan santai. Terima kasih atas dukungan moralnya. Matanya terkunci pada sambungan kaki monster itu, berharap ia akhirnya menemukan celah. Ia mengerahkan segalanya, mengarahkan pedang bayangannya tepat ke sambungan kaki tersebut dan mengayunkannya dengan seluruh tenaga dalam serangan melompat yang masif, namun tidak membuahkan hasil, bahkan tidak meninggalkan goresan pada zirah konyol itu. Pantulannya justru membuat Makoto terlempar, membuktikan bahwa pedangnya seperti tusuk gigi di sini. Dalam keputusasaan, ia bertanya pada Renoa apakah ada ide bagus. Renoa hanya menjawab, "Tidak, kamu terlalu lemah untuk melukainya." Sungguh motivasi yang sangat inspiratif. Makoto hanya menyeringai, memutuskan ini saat yang tepat untuk level up di tengah pertempuran, tepat saat sang kalajengking menyiapkan penyengat kristalnya untuk mengubah sang pemburu menjadi bubur. Berpikir cepat, ia melepaskan kemampuan baru, Shadow Bind, melilit penyengat masif itu dengan rantai hitam yang berderak. Ia berhasil menghentikan serangan tersebut tepat sebelum dirinya hancur berkeping-keping. Di tanah, Makoto mengakui itu terlalu dekat. Jika terkena, ia akan langsung tamat. Namun, saat menengadah, matanya menangkap detail kecil di salah satu kaki kalajengking itu. Ada retakan kecil di zirahnya, satu-satunya titik lemah yang ia temukan. Rencana baru terbentuk, jika menebas tidak mempan, mungkin ia hanya perlu memukulnya lebih keras. Pikiran bagus itu muncul tepat sebelum capit raksasa mencoba membelah tubuhnya. Ia kembali menghindar untuk hidup, sementara si kalajengking melancarkan combo capit yang brutal. Ia menyadari serangannya semakin cepat dan agresif. Menebas tidak berguna, jadi ia memutuskan untuk mengubah bentuk senjatanya. Tepat pada waktunya, Renoa muncul untuk mengingatkannya tentang bagaimana ia pertama kali memanggil pedang bayangannya. Kilasan wawasan menyambar Makoto saat ia menyadari apa yang harus ia lakukan. Tepat saat kalajengking menerjang, ia melompat tinggi ke udara untuk menghindar. Renoa berkomentar dari pinggir lapangan bahwa ia adalah sasaran empuk di sana. Sesuai dugaan, monster itu menembakkan duri kristal dari tanah untuk menusuknya. Namun, Makoto sudah menghitungnya. Ia melepaskan ledakan energi bayangan dari telapak tangannya, menembakkan rantai bayangan seperti grappling hook, mengaitkannya ke cangkang kalajengking itu. Sambil memegang rantai dengan erat untuk menggunakan tubuh monster itu sebagai jangkar, ia menggunakan momentumnya untuk mengayun turun dalam busur berkecepatan tinggi, membidik kepalanya. Di tengah kejatuhannya, ia mengubah energi gelap senjatanya dari pedang yang tidak berguna menjadi palu bayangan yang brutal. Ia menghantamkannya dengan segenap tenaga tepat ke titik lemah sang monster. Wajahnya penuh fokus. Melihat binatang itu terhuyung-huyung, ia mengakui bahwa ia terlalu keras kepala mencoba menebasnya tadi. Ia menyadari kemampuan senjata bayangannya bisa menciptakan lebih dari sekadar pedang, sebuah perubahan besar dalam permainannya. Ia memberikan ucapan terima kasih dalam hati kepada Renoa atas petunjuknya yang tidak terlalu jelas itu. Meskipun ia berharap Renoa bisa lebih terus terang, Renoa bersikeras bahwa penemuan diri adalah guru terbaik. Berdiri di atas bos yang kalah, ia setuju bahwa itu adalah pengalaman yang berharga. Makoto bercanda ingin mencoba ujian seperti ini lagi, dan Renoa terlihat ngeri. Tolong, jangan. Keesokan harinya, ia pergi ke gedung asosiasi pemburu untuk mengambil bayaran. Staf yang mengirimnya ke jebakan maut meminta maaf dengan sangat menyesal. Makoto bersikap keren dan melambaikan tangan, mengatakan itu adalah kesempatan berkembang yang bagus. Lega, staf tersebut berterima kasih dan mengonfirmasi pembayaran 1,5 juta yen untuk penyelesaian Dungyeon peringkat D secara solo. Ia menjelaskan itu adalah tarif standar, lalu membungkuk lagi seolah Makoto adalah selebriti. Bahkan, ia menjadi fangir yang memanggilnya Tuan Pemburu dengan mata berbinar-binar. Makoto terdiam sejenak, memproses bahwa ia tidak lagi bangkrut dan kini dihormati. Seringai puas pun merekah di wajahnya. Ya, inilah hidup yang sebenarnya. Merasa kaya, ia mengajak Renoa membeli bunga yang mereka bicarakan. Tepat saat ia merasa mampu membeli buket bunga yang bagus, sosok yang tidak asing berjalan melewatinya. Kilasan rambut hijau membuatnya menoleh 2 kali, bertanya-tanya apa yang baru saja ia lihat. Tiba-tiba, seorang wanita berambut hijau panjang berdiri tepat di depannya, memanggil namanya. Ia benar-benar terpana mengenali teman masa kecilnya, Kazin. Kazin melambaikan tangan dengan ceria, bertanya kabarnya. Makoto dengan semangat menceritakan bahwa ia akhirnya berhasil melakukan kontrak dengan roh ilahi, yang membuat Kazin sangat terkesan.
Kazin memujinya karena telah bekerja keras, yang membuat si tangguh Makoto tersipu malu. Sementara itu, penonton lain mengenali Kazin sebagai anak ajaib peringkat B dan bertanya-tanya mengapa ia bersama seorang, bukan siapa-siapa. Renoa segera muncul dengan penuh kecurigaan, menuntut tahu siapa gadis ini. Makoto menjelaskan bahwa ini adalah Ruka Kazin, teman masa kecilnya dan pemburu yang sangat berbakat. Makoto mulai menjelaskan kepada Renoa, yang tampak bingung, siapa gadis ini, menambahkan bahwa Kazin memiliki kebencian legendaris terhadap iblis karena alasan yang kuat. Kilas balik menunjukkan mereka sebagai sahabat yang tidak terpisahkan sejak kecil. Namun, tragedi terjadi saat kakak laki-lakinya mencoba melindunginya dari serangan iblis. Ketakutan di wajah kakaknya menunjukkan akhir yang buruk. Ia terkena serangan parah di kakinya, dan sambil berteriak agar Kazin lari, ia berusaha mengulur waktu. Kakaknya tewas secara brutal di depan matanya, sebuah memori traumatis yang tak terlupakan. 2 tahun lalu, mereka berdua mendapatkan batu suci, berharap menjadi pemburu bersama. Tapi Makoto harus meminta maaf karena roh ilahinya tidak muncul. Ia merasa gagal memenuhi janji mereka. Meskipun Kazin mengerti, ia tidak bisa menunggu Makoto untuk mengejar. Hal ini menciptakan jarak di antara mereka. Kembali ke masa kini, mereka mengobrol sambil makan camilan karena tidak ada yang menyembuhkan trauma seperti parfait yang lezat. Kazin kagum Makoto berhasil menyelesaikan Dungeon peringkat D sendirian, sementara Makoto mengaku dia masih resmi peringkat F. Namun, Kazin tidak membiarkannya merendahkan diri, mengatakan bahwa ia akhirnya mulai menunjukkan potensinya. Kemudian, Kazin bertanya pertanyaan jutaan dolar, roh apa yang kamu dapatkan? Makoto membeku, mencoba mencari cara menjelaskan roh ratu iblisnya yang super rahasia dan mungkin ilegal. Renoa di kepalanya penasaran dengan kondisi pemanggilannya, sementara Makoto panik. Ia mencoba mengelak, mengatakan rohnya, pemalu, alasan kelas dunia. Renoa tidak setuju, bersikeras bahwa ia hanya rumit dan menyuruh Makoto diam. Untuk menunjukkan caranya, Kazin memanggil roh ilahinya, roh angin peringkat atas bernama Wave yang terlihat seperti pelayan bintang 5. Roh ini begitu sopan sampai-sampai membuat Makoto merasa kalah kelas. Kazin kemudian bertanya kapan ia akan melakukan tes ulang peringkat dan menyarankan agar ia fokus menjadi lebih kuat. Ide besarnya adalah agar mereka berdua menaklukkan Dungeon peringkat C bersama, lompatan besar bagi Makoto. Makoto segera ragu, keringat di wajahnya menceritakan segalanya. Ia yakin hanya akan menjadi beban karena kesenjangan kekuatan mereka terlalu jauh. Namun, ekspresi Kazin berubah menjadi senyuman bayangan yang sangat meresahkan. Ia teringat saat Makoto biasa memimpinnya sewaktu kecil dan berpikir ini adalah kesempatan Makoto untuk berkembang. Kemudian, ia tersenyum kembali, benar-benar senang mereka akhirnya bisa menjalankan misi bersama. Sementara itu, di kantor pusat asosiasi pemburu, suasananya jauh dari ceria. Sebuah pertemuan tingkat tinggi sedang berlangsung membahas ancaman baru, Magin. Mereka digambarkan sebagai iblis humanoid cerdas dengan peringkat B atau lebih tinggi, mimpi buruk tingkat atas. Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, mereka mulai membunuh pemburu lagi dengan belasan korban. Presiden asosiasi, Kamuro Grimly, mengenang saat ia melawan mereka, mengonfirmasi kekuatan mereka bukan main-main. Kepala bagian Mishima bersikeras sistem manajemen gerbangnya bekerja dengan sempurna, tetapi para penyintas mengatakan Magin hanya muncul setelah Dungeon dibersihkan, membuat sistemnya tidak berguna. Tepat saat itu, pria tampan berambut pirang bernama Amagi masuk dengan santai, membawa botol, bertingkah seperti pemilik tempat itu. Ia membalas kemarahan Mishima dengan rayuan yang tidak disambut baik. Di layar, wajah belasan pemburu yang tewas menjadi pengingat suram. Setelah minum, Amagi dengan santai menyebutkan mungkin ia punya solusi dan mengajukan diri untuk misi bunuh diri tersebut. Dengan penuh percaya diri, Presiden memberikan lampu hijau dan Amagi pergi dengan salut yang sombong. Sementara itu, Makoto dan Kazin akan memulai misi mereka sendiri, dan Makoto sudah terlihat stres. Saat Amagi pergi, ia menyeringai tentang menguji sebuah prediksi. Pria ini jelas merencanakan sesuatu. Adegan beralih ke lorong terbengkalai yang menyeramkan, pintu masuk Dungeon peringkat C mereka. Kilatan energi ungu menandakan kedatangan mereka di dalam dimensi gerbang yang kacau. Makoto bertanya apakah Kazin gugup, dan ia mengakui sedikit gugup. Monolog internal Makoto adalah kekacauan kecemasan mengenai peringkat Dungeon dan drama Renoa Kazin. Kazin mengambil peran sebagai kakak perempuan, berjanji untuk melindunginya, yang membuat Makoto tersipu. Ia segera menepisnya, bertekad membuktikan bahwa ia bukan sekadar beban. Mereka berdiri bersama dalam pusaran energi gelap, udara dipenuhi bahaya, dan tepat pada waktunya, lawan pertama mereka muncul, sepasang iblis gargole peringkat C yang terlihat keji. Mata Makoto menyipit saat energi bayangan berderak di tangannya, siap bertarung. Makoto mencoba mencerna situasi, berpikir mereka harus menilainya terlebih dahulu, tetapi rencana Kazin adalah menyerbu gargole tersebut dengan kilatan cahaya hijau, seketika membuat iblis itu kehilangan kepalanya bahkan sebelum bisa bereaksi. Makoto berdiri terpaku, tidak berkontribusi apapun. Wajah Kazin sedingin es saat ia menyatakan semua iblis harus dimusnahkan. Ya, ia tidak bercanda. Makoto terkejut dengan kekuatan mentah dan kemarahan yang dikeluarkan Kazin, jauh di luar kemampuannya. Tiba-tiba, Kazin membeku,
merasakan sesuatu yang lain salah, dan berbalik dengan tajam, mengatakan ada kehadiran iblis lain yang datang dari arah Makoto. Matanya menyipit, bertanya-tanya apakah energi iblis itu sebenarnya berasal dari Makoto sendiri. Di dalam kepalanya, itu adalah kepanikan murni. Kontrak Ratu Iblis rahasianya sudah terbongkar. Kazin terus menatapnya tajam, senjatanya bersinar, jelas tidak mempercayai alasan apapun yang akan dibuat Makoto. Dan otak Makoto hanya berteriak, ini gawat, berulang kali, karena memang benar demikian. Energi bayangan yang menetes dari tangannya adalah bukti nyata, suar kekuatan iblis. Namun, dia kemudian mengabaikannya begitu saja, berasumsi bahwa dia salah mengira energinya sebagai iblis yang kabur. Dia langsung mengikuti alurnya, menyuruhnya untuk tetap waspada, mencoba terlihat membantu dan tidak mencurigakan. Makoto menyadari bahwa kebenciannya yang mendalam terhadap iblis telah memberinya radar iblis bawaan, yang berarti dia pasti merasakan sihir dari kemampuan bayangannya, kemampuan yang dia dapatkan dari Renoa. Renoa mengonfirmasi hal itu dari dalam pikirannya sementara dia merasa cemas tentang bagaimana menjelaskan situasinya tanpa terbunuh. Setelah melihat Kazin berubah menjadi mesin pembunuh saat menghadapi Gargole tadi, dia tahu kejujuran bukanlah pilihan. Tepat pada waktunya, bos iblis yang sebenarnya muncul, mimpi buruk bersayap yang sangat besar, siap untuk ronde kedua. Kazin segera meningkatkan kekuatannya dengan mantel roh anginnya, matanya menyala dengan niat membunuh. Iblis bos itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum kilatan hijau menghantamnya, dia sudah terbang di udara, bergerak seperti blender manusia yang sedang dalam pengaruh kafein, meninju lubang tepat melalui salah satu gargole dengan satu ledakan terfokus. Dia terus menebas mereka, meninggalkan jejak cahaya hijau dan potongan tubuh iblis yang hancur. Wajahnya sedingin es, benar-benar terkunci pada satu misi, pemusnahan total iblis. Makoto hanya berdiri di sana menontonnya terbang, menyadari bahwa dia pada dasarnya hanyalah pemandu sorak di sini. Ketika seekor gargole akhirnya menerjang ke arahnya, dia memutuskan sudah waktunya untuk benar-benar berkontribusi. Dia bergerak untuk menghadang, bertekad membuktikan bahwa dia tidak hanya di sini sebagai dukungan moral, sambil menyuruh Kazin untuk menyerahkan yang satu ini padanya saat dia memanggil kekuatan gelapnya sendiri. Menghadapi dua iblis lagi, dia merasa telah berkembang dan siap untuk memamerkan trik baru. Dia memfokuskan energinya, membentuk senjata bayangan baru di tangannya yang ternyata adalah senapan bayangan yang menembakkan ledakan kegelapan pekat. Serangan ini merobek iblis tersebut, mengirisnya menjadi beberapa bagian yang berukuran pas. Bahkan Kazin tertegun, bertanya-tanya bagaimana pedangnya bisa berubah menjadi senjata proyektil. Dia mendarat dan dengan santai menyebutkan sempat merasakan energi iblis darinya sebelumnya, tetapi mengabaikannya karena energi itu sudah hilang. Makoto berkeringat karena lega, menyadari dia nyaris lolos dari lubang jarum. Namun, suara Renoa muncul di kepalanya, bertanya apakah dia benar-benar berencana untuk terus berbohong selamanya. Dia secara batin membela diri, bersikeras bahwa dia bukan sekadar iblis biasa. Dia adalah rekannya. Anak ini berharap bisa menjelaskan semuanya, tetapi tahu bahwa kebencian mendalam Kazin membuat hal itu mustahil. Otak Makoto hanya berputar dalam kepanikan murni, bertanya-tanya bagaimana dia akan menangani situasi ini. Saat mereka mencapai pintu bos, Kazin bertanya apakah dia bahkan bisa fokus sekarang. Dia menjawab, ya, dengan terbata-bata. Sementara monolog batinnya adalah teriakan, tidak, yang melengking. Kazin hanya berasumsi dia gugup menghadapi bos peringkat C, yang masuk akal, tapi itu bukan cerita keseluruhannya. Kemudian dia memberikan pidato penyemangat klasik, memberitahunya bahwa dia tidak sendirian dan untuk memberikan segalanya. Jadi, si anak ini memutuskan untuk mengesampingkan krisis eksistensial sampai setelah mereka mengalahkan bos. Prioritas, bukan? Dengan ucapan terima kasih yang cepat dan adu tinju, mereka akhirnya siap bertarung bersama lagi. Pintu besar itu terbuka, mengungkapkan kengerian baru yang menanti mereka di dalam. Itu adalah Cyclops peringkat C, mimpi buruk raksasa berwarna merah yang membuat Makoto merasa sangat kecil. Kazin, bagaimanapun, hanya meningkatkan kekuatan mantel roh anginnya, bersumpah untuk membunuh setiap iblis yang ada. Dia segera melesat ke depan, menjadi garis hijau kekerasan murni melawan bos yang memegang gada. Tetapi Makoto tidak hanya berdiri di sana kali ini, dia memanggil rantai bayangan yang mengerikan di lengannya. Dia melepaskan Shadow Bind, bertujuan untuk mengunci si raksasa agar bisa dilakukan serangan combo. Saat rantainya terhubung, Kazin sudah berada di belakang binatang itu, melayangkan tendangan telak. Cyclops ini benar-benar marah sekarang, mata tunggalnya bersinar dengan amarah yang mutlak. Monster itu membebaskan diri dan mengayunkan gada besarnya dalam busur yang luas, yang dengan mudah dihindari oleh Kazin, membuat mereka berdua berteriak satu sama lain dalam momen, oh tidak, yang klasik. Dalam sekejap, mereka berdua bergerak, mengoordinasikan serangan berikutnya bersama-sama, melesat di sekitar bos dalam kabur angin hijau dan bayangan ungu, combo yang cukup keren sebenarnya. Makoto meluncur tepat di bawah kaki monster itu, melihat celah yang sempurna untuk serangannya. Dia membidik titik lemah dari bawah, sementara Kazin sudah berada di belakang binatang itu, memberikan tendangan brutal ke punggungnya. Dia menyeringai, menyadari mereka benar-benar sinkron. Monster itu meraung saat serangannya mendarat dengan keras, membuatnya terhuyung persis seperti yang mereka rencanakan, yang memberi Makoto celah untuk meledakkan rantai bayangannya dari tanah, mengikatnya sepenuhnya.
Seringai percaya diri menyebar di wajahnya saat dia memberitahu Kazin bahwa si raksasa sekarang sepenuhnya miliknya. Berterima kasih padanya atas pengaturan yang sempurna, tangan Kazin mulai bersinar dengan energi angin yang sangat besar, dan bersama dengan gelombang rohnya, dia melepaskan serangan hujan angin yang menghancurkan dari atas. Pilar cahaya hijau raksasa menghantam ke bawah, benar-benar melenyapkan bos itu dalam satu tembakan yang gemilang, meninggalkan Makoto hanya terpaku dengan kagum, benar-benar terpesona oleh kekuatan penghancurnya yang luar biasa. Setelah debu mereda, Kazin memanggil namanya, suaranya penuh kegembiraan, dan dia memberikan senyum lebar, benar-benar terkesan dengan kombo sempurna mereka. Makoto langsung memerah, benar-benar bingung dengan pujian tulus itu. Dia tidak terbiasa dengan hal seperti ini. Tos kemenangan menyegel kesepakatan tersebut, merayakan pembunuhan bos pertama mereka sebagai tim yang tepat, dan monolog batinnya hanya berdegup kencang tentang betapa sempurnanya mereka bekerja sama, semua berkat dia. Tapi dia mengepalkan tinjunya, tahu mereka tidak bisa berhenti di sini dan harus menjadi lebih kuat lagi. Bahkan kepala pelayan rohnya, Wave, muncul untuk memuji kerja sama tim mereka, yang oleh Kazin hanya dianggap sebagai sejarah panjang mereka. Kemudian dengan senyum yang berseri-seri, dia mengulurkan tangannya, menyatakan bahwa kemitraan mereka bisa membawa mereka kemana saja. Anak malang ini hanya membeku. Satu tetes keringat menunjukkan bahwa ini terlalu banyak tekanan baginya. Jadi, menarik napas dalam-dalam, dia akhirnya memutuskan untuk berterus terang, mengatakan ada sesuatu yang harus dia katakan padanya. Dia meraih tangannya, hendak mengakui rahasianya, tetapi hanya bisa tergagap, aku. Namun, momen itu hancur saat mereka berdua menoleh, merasakan kehadiran baru yang kuat. Mereka berdiri saling memunggungi dalam posisi siaga penuh saat ruang bos yang seharusnya sudah bersih dipenuhi oleh rasa takut. Pilar energi ungu yang ganas meletus dari tanah. Rupanya, tidak ada jalan keluar yang mudah. Dari portal tersebut, satu sepatu bot melangkah keluar, menandakan kedatangan tamu tak diundang mereka. Keduanya benar-benar tertegun, bertanya-tanya neraka apa lagi yang merangkak keluar dari lantai sekarang. Tangan pucat bercakar muncul dari pusaran yang berputar, meneteskan kedengkian murni, dan keluarlah seorang pria cantik bertanduk dengan perut kotak-kotak, six-pack, dan seringai jahat. Dia mengunci mata dengan mereka, dengan sombong mengumumkan bahwa dia akhirnya menemukan orang yang dicarinya. Iblis baru ini memancarkan kedengkian murni yang tidak tersaring, jelas menikmati ketakutan mereka yang luar biasa. Makoto lumpuh, menyadari aura orang ini jauh melampaui iblis manapun yang pernah dihadapinya. Pikirannya berlari kencang, iblis humanoid adalah skenario terburuk. Kazin berdiri di depan Makoto, matanya berkobar saat dia dengan tepat mengidentifikasinya sebagai Majin. Iblis ini, Grom, mengonfirmasinya dengan seringai bertaring, jelas bangga dengan status iblis supernya. Semuanya masuk akal bagi Makoto. Rumor tentang Majin yang menyergap ruang bawah tanah yang sudah dibersihkan ternyata benar-benar mengerikan. Segera, Kazin menyuruhnya lari, berniat mengorbankan dirinya sebagai pengalih perhatian. Dia menolak, bersikeras mereka harus melarikan diri bersama, tetapi dia sudah mengambil keputusan. Meningkatkan kekuatan mantel roh anginnya, dia bersiap untuk habis-habisan hanya untuk membelikan Makoto beberapa detik. Dia meluncurkan dirinya ke arah Grom dalam kilatan cahaya hijau, serangan hidup mati yang nekat. Tapi Grom hanya tertawa, mengejek kecepatannya dan bertanya apakah itu saja yang dia punya. Bahkan pada kekuatan penuh, Kazin benar-benar tertegun melihat betapa sedikit efek serangannya. Dan Makoto hanya bisa melihat kabur itu, menyadari ini adalah upaya terbaik yang bisa diberikan Kazin. Anak ini mengepalkan tinjunya, benar-benar tidak berguna dan tidak dapat menemukan satu celah pun untuk membantu. Serangan pamungkasnya dihentikan dingin oleh satu tangan dan perut iblis, dan Grom dengan mudah menangkap pedangnya di tengah serangan, dengan sombong memberitahu bahwa dia sekarang telah menangkapnya. Kemudian dengan jentikan pergelangan tangannya, dia melemparkan Kazin ke seberang ruangan seperti boneka kain. Ekspresinya tampak sedikit terkejut, seolah dia mengharapkan pertarungan yang sedikit lebih baik. Kazin berputar menuju tanah, benar-benar kalah dan lepas kendali. Jadi dia dengan putus asa memerintahkan rohnya, Wave, untuk mengeluarkan teknik rahasia pilihan terakhir mereka. Bersama-sama, mereka mulai menyalurkan energi angin dalam jumlah besar untuk satu langkah terakhir, melepaskan ledakan terkonsentrasi yang disebut milestone saat masih jatuh di udara. Pilar energi hijau yang berputar meletus, diarahkan tepat ke arah Majin. Balok penghancur murni ini menghantam dengan kekuatan yang cukup untuk mengguncang seluruh ruang bawah tanah, tetapi Grom hanya mengangkat sayap bayangan, memblokir semuanya dengan dengusan kesal. Dia mendarat dengan kakinya, benar-benar terkuras setelah menuangkan segalanya ke dalam tembakan terakhir itu. Tanah retak di bawah kakinya saat sisa kekuatannya menghilang dari pendaratan. Grom berdiri di sana sama sekali tidak terpengaruh, menyebut serangan pamungkasnya sebagai angin sepe-sepeo. Wajahnya jatuh, menyadari tembakan terbaiknya benar-benar tidak berpengaruh padanya. Dia mengejek kebencian mendalam Kazin terhadap iblis, dan dia hanya membalas bahwa dia akan membunuh setiap iblis yang ada. Seringai jahat Grom melebar saat dia menggoda, mengisyaratkan ada rahasia besar yang terlewatkan olehnya. Dia menuntut untuk mengetahui apa yang dia bicarakan, benar-benar bingung dengan ejekannya. Dan Grom hanya menunjuk, menjatuhkan bom bahwa Makoto telah membuat perjanjian dengan iblis. Makoto benar-benar berkeringat,
wajahnya perpaduan sempurna antara, oh tidak, dan kemarahan murni. Tetapi Kazin, yang masih di udara, segera menyangkal bahwa itu mungkin, yang dikonfirmasi oleh Grom bahwa itu benar. Dia dengan penuh semangat membelanya, bersikeras Makoto tidak akan pernah menyimpan rahasia seperti itu. Ah, anak naif yang manis. Sementara itu, tinju Makoto yang terkepal dan satu tetes keringat menceritakan kisah yang sangat berbeda. Jadi, dia mendarat dan mengonfrontasinya secara langsung, bertanya mengapa dia tiba-tiba benar-benar diam. Dia memohon padanya untuk menyangkalnya, tetapi dia tahu kebohongan itu akhirnya berakhir. Dan dengan mengulurkan tangannya, dia mengakui bahwa benar dia membuat perjanjian. Dengan itu, dia memanggil Renoa, yang muncul dari bayang-bayang tepat di sebelahnya. Ekspresi Kazin hancur menjadi sejuta keping kejutan dan pengkhianatan murni. Matanya memantulkan iblis bersayap yang baru saja muncul dari batu suci yang selama ini dia percaya. Jadi, Makoto segera mencoba menjelaskan, berharap dia setidaknya akan mendengarkan cerita Renoa. Tapi tangannya gemetar saat beban kebohongannya akhirnya tenggelam. Benar-benar kehilangan ketenangannya, dia berteriak padanya, bertanya mengapa dia melakukan ini. Karena kepercayaannya hilang, wajahnya berputar saat dia menyatakan semua iblis adalah musuh. Dia memohon padanya untuk tenang dan berbicara, tetapi kesempatan itu sudah berlalu, temanku. Dan dia menggertakkan giginya, bersumpah untuk memulai aksi pembantaian iblisnya dengan Renoa. Meningkatkan kekuatan pedang anginnya, dia menerjang langsung ke arah Renoa sambil berteriak, Majin. Tapi Makoto mencegat serangan itu, memblokir sahabat lamanya dengan satu kata yang jengkel. Kazin terbatuk, terhuyung-huyung karena kekuatan blokir Makoto. Dia jelas tidak menahan diri. Tetapi sebelum siapapun bisa memproses itu, Grom melesat melewati Makoto dan mencengkeram leher Kazin. Jadi Makoto melepaskan rantai bayangannya sebagai tanggapan, kecuali rantai itu tidak ditujukan pada Majin. Rantai itu melilit Renoa, mengikatnya erat saat dia berteriak kebingungan. Grom hanya menunjuk, mengungkapkan target aslinya adalah malaikat jatuh itu selama ini. Plot twist. Wajah Renoa berputar jijik, mengonfirmasi dia tahu orang aneh ini dan berharap dia tidak mengenalnya. Menjelaskan bahwa setelah dia jatuh, Majin mencoba merekrutnya secara paksa ke dalam barisan mereka. Makoto menyadari bahwa orang-orang ini bukan sekadar monster, mereka adalah ancaman yang terorganisir dan cerdas. Renoa bersikeras dia tidak akan pernah bergabung dengan mereka, menyatakan semua iblis adalah musuh bebuyutannya. Dengan seringai predator, Grom menggantungkan satu hal yang mungkin benar-benar dia inginkan, balas dendam pada roh-roh yang meninggalkannya. Dia segera menyuruhnya tutup mulut, tetapi Anda bisa tahu bahwa tawaran itu tepat mengenai titik lemahnya. Dia terus mendesak, menjanjikan kebebasan untuk membunuh roh ilahi sebanyak yang dia mau, dan tawaran itu meluas termasuk manusia dan iblis lainnya. Renoa akhirnya hancur, berteriak padanya untuk berhenti saat kata-katanya meruntuhkan pertahanannya. Resolusinya benar-benar hancur, meninggalkannya terbata-bata dan tidak dapat membentuk pikiran yang koheren. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berbisik, aku. Dan Anda tahu ini akan berakhir buruk. Namun, Makoto melangkah di depan untuk melindunginya, menyatakan bahwa dia sama sekali tidak seperti mereka. Grom tampak benar-benar bingung dengan ini, bertanya apa yang bisa membuatnya begitu berbeda. Makoto mendefinisikan iblis sejati sebagai sesuatu yang menyakiti orang lain tanpa alasan sama sekali. Kemudian dia meraung bahwa Renoa baik hati dan murni, serta satu-satunya mitra yang dapat diandalkan. Renoa benar-benar terkesima oleh deklarasinya. Matanya melebar saat dia hanya membisikkan namanya. Tapi Grom hanya mengejek pidato tentang kekuatan persahabatan itu, menyebutnya menyedihkan dan menjijikan. Dengan seringai maniak, dia berjanji untuk menghancurkan mereka berdua demi hiburannya sendiri. Jadi Makoto dan Renoa berdiri bersama, menjadi garis depan yang bersatu melawan kegelapan yang luar biasa. Sementara Majin itu hanya meletakkan buku jarinya, memandang mereka seolah-olah mereka adalah serangga yang akan dia hancurkan. Renoa dengan cepat membisikkan sebuah rencana, manfaatkan kesombongannya untuk menciptakan celah dan melarikan diri. Namun, seringai sombong Grom dan cakar yang ia lenturkan menunjukkan bahwa dia benar-benar menikmati ini. Dalam sekejap kilatan merah, dia menerjang maju, melayangkan pukulan yang merupakan perpaduan kekuatan murni. Makoto hampir tidak sempat mengangkat pedang bayangannya tepat waktu, benar-benar terkejut dengan kecepatan yang tidak masuk akal itu. Iblis ini sudah berada di belakangnya, mengejeknya tentang kemana ia harus melihat. Sungguh sebuah mimpi buruk. Tendangan brutal mengirim pemuda kita terbang menembus pusaran energi ungu. Dia benar-benar terguncang, dampaknya membuatnya berputar di udara. Jatuh dengan keras, Makoto hanya bisa terbatuk saat sang Majin menjulang di atasnya tanpa terpengaruh sedikitpun. Dari tanah, ia dengan putus asa melepaskan Shadow Bint-nya, sebuah upaya terakhir untuk melakukan sesuatu. Rantai-rantai melesat dan berhasil melilit lengan Grom dalam sebuah cengkraman yang tampak sukses. Jadi, Makoto menarik dengan sekuat tenaga, mencoba membentuk rantai itu menjadi senjata. Namun, Grom justru terlihat lebih bosan daripada apapun, memeriksa rantai itu seolah-olah itu hanya gangguan kecil. Dengan jentikan santai, dia menembakkan peluru bayangan tepat kembali ke pemiliknya, sungguh sebuah aksi Uno Reverse.
Majin ini dengan mudah membelokkan serangannya sendiri yang diarahkan kembali padanya dengan gerakan tangan sederhana. Kemudian ia menangkap peluru itu dengan sombong, bertanya apakah tidak akan lebih menyenangkan untuk melemparnya kembali. Benar-benar sebuah penghinaan. Grom hanya menyeringai, bertanya apakah pemuda kita sudah kehabisan trik sulapnya. Makoto sangat marah karena tahu dia hanya dipermainkan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dari tanah, Kazin yang terluka menyaksikan semuanya terjadi, benar-benar tidak berdaya. Matanya melebar ketakutan saat menyadari apa yang akan dilakukan Grom. Karena Makoto tiba-tiba berteriak dan menyerbu ke depan, sebuah gerakan yang didorong oleh kemarahan yang murni. Sebagai gantinya, dia menerima pukulan brutal tepat di rahang, sebuah pelajaran nyata tentang perbedaan tingkat kekuatan. Kazin hanya bisa meneriakkan namanya saat melihatnya benar-benar terguncang. Untungnya, Renua datang menyambar untuk menangkapnya sebelum dia terlempar melintasi ruangan. Dia menahan Makoto agar tetap stabil, wajahnya menunjukkan tekad yang dingin. Sementara itu, Kazin sedang mengalami krisis eksistensial, masih belum bisa memproses pengkhianatan tersebut. Kepercayaannya begitu hancur hingga ia mengakui tidak bisa mempercayai apapun lagi. Grom menyela momen kegelisahan ini dengan menendang Makoto lagi, menertawakan betapa lemahnya dia. Pukulan itu mengirim pemuda kita membungkuk dalam tampilan kekerasan satu arah. Majin ini menjulang di atasnya, menyatakan bahwa tidak peduli seberapa keras dia berjuang, semuanya sia-sia. Namun, Makoto menggunakan pedangnya untuk memaksa dirinya berdiri kembali, menolak untuk tetap jatuh. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tahu dia lemah dan tidak bisa bersaing dengan monster ini. Mengepalkan tinjunya, permata di tangannya bersinar saat dia menemukan tenaga cadangannya. Dan dengan bayangan yang berputar, dia meraung bahwa dia benar-benar menolak untuk menyerah. Melihat pembangkangan terakhir ini, ekspresi Kazin berubah dari keputusasaan menjadi terkejut. Saat dia memberitahu Makoto bahwa jika dia menyerah sekarang, dia benar-benar akan kehilangan segalanya. Sebuah kilas balik muncul, di mana Makoto mengingat keputusasaan kehilangan orang tuanya sendiri. Kita melihat dia memberitahu Kazin muda yang hancur bahwa para penyintas harus menemukan jalan ke depan. Dirinya yang lebih muda dengan penuh semangat bersikeras mereka harus terus hidup dan tidak pernah, sama sekali tidak pernah menyerah. Kembali ke masa kini, ingatan itu membawa gelombang air mata baru ke wajah Kazin. Karena dia ingat bahwa kata-kata Makoto lah yang memberinya kekuatan untuk terus maju. Momen menyentuh ini terputus oleh tinju Grom yang terhubung dengan pedang Makoto dalam kilatan energi murni. Pemuda kita terlempar, sang Majin mencibir bahwa sikap yang baik bukanlah kekuatan super. Makoto membentur tanah dengan keras, tangannya mengenai batu saat permata di tangannya bersinar redup. Namun, menggunakan pedangnya sebagai penyangga, dia memaksa dirinya ke satu lutut, bersikeras bahwa ini belum berakhir. Sebuah kesadaran muncul pada Kazin. Inilah jati diri Makoto yang selalu ia kenal, keras kepala dan berhati kuat. Seluruh pandangan dunianya bergeser, akhirnya menerima bahwa bahkan dengan kontrak iblis, dia tetaplah Makoto si asterisk. Jadi, dia menemukan suaranya, meneriakkan nama Makoto di medan perang dan memintanya untuk tidak menyerah. Teriakannya benar-benar menembus kebisingan, membuat Makoto menoleh kembali dengan rasa terkejut yang luar biasa. Dengan keyakinan yang diperbarui, dia dengan berlinang air mata memberitahu Makoto bahwa dia tahu dia bisa melakukan ini. Sebuah perubahan 180 derajat dari 1 menit yang lalu. Grom, bagaimanapun, tidak tertarik dengan pidato persahabatan ini, menuntut Makoto untuk memperhatikan pemukulan dirinya sendiri. Jadi, dia segera menghukum gangguan itu dengan melayangkan serangan brutal yang menghancurkan pertahanan pemuda kita. Mata Makoto melebar karena terkejut saat pukulan itu terhubung, benar-benar mengalahkannya. Dan saat limbung akibat hantaman itu, pikirannya kembali teringat bagaimana dia menyakiti Kazin beberapa saat sebelumnya. Namun, terlepas dari segalanya, dialah yang sekarang bersorak untuknya dari pinggir lapangan. Akhirnya ia sadar bahwa Kazin telah menaruh kepercayaannya kembali padanya, memberinya dorongan yang sangat dia butuhkan. Didorong oleh kepercayaan Kazin, Makoto meraung bahwa dia benar-benar tidak bisa mati di sini, dan dia menghadapi serangan Grom berikutnya secara langsung, berteriak bahwa dia menolak untuk jatuh. Majin ini benar-benar terkejut, mencatat peningkatan kecepatan Makoto yang tiba-tiba dan dramatis, karena sekarang Makoto tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, dia bertarung untuk kita semua. Dengan tatapan fokus yang murni dan tak tergoyahkan, dia bersiap untuk membalikkan keadaan. Berjanji bahwa mereka semua akan selamat dari ini dan kembali ke rumah, pedangnya terhubung, meninggalkan 3 luka berdarah di tubuh iblis itu. Grom benar-benar terhuyung mundur, dipaksa untuk mengubah posisi setelah menerima serangan nyata. Untuk pertama kalinya, pahlawan kita berada dalam posisi menyerang dengan Renoa tepat di sisi Makoto, meninggalkan Majin itu dengan luka baru di wajahnya dan ekspresi terkejut yang tulus. Dari pinggir lapangan, Kazin hanya berbisik, "Luar biasa, imannya benar-benar terbayar." Grom menjilat darahnya sendiri, merasa fakta bahwa dia terluka benar-benar lucu. Memutuskan bahwa pemanasan secara resmi berakhir, dia menyatakan sudah waktunya untuk mengakhiri kesenangan ini, dan dia mulai mengisi bola energi kacau yang besar sebagai hadiah perpisahan. Baik Makoto maupun Renoa terpana oleh kekuatan magis yang sangat kejam yang terpancar dari benda itu, tetapi Grom menggunakan momen itu untuk memberi Renoa satu kesempatan terakhir untuk bergabung dengannya.
Dia bahkan menjanjikan kemungkinan melepaskan teman-temannya jika Renoa membelot. Sungguh tawaran yang murah hati. Iblis ini mengejeknya, bertanya apakah dia benar-benar ingin melihat rekannya yang berharga menguap. Namun, Makoto hanya menyeringai kecil dengan percaya diri, benar-benar tidak terpengaruh oleh ancaman itu, dan Renoa mencerminkan seringaiannya dengan senyum penuh arti. Sepertinya mereka punya rencana. Jawaban Renoa adalah penolakan keras, menyatakan bahwa baik dia maupun Makoto tidak akan pernah tunduk pada iblis. Dan Grom menerima penolakan itu dengan sangat baik. Anda tahu, dengan memutuskan untuk membunuh mereka dengan bola kematiannya. Dia melepaskan Dome of the Underworld, pilar besar energi merah yang kacau. Jadi, Renoa melilitkan sayapnya di sekeliling Makoto, bersiap menghadapi dampak yang akan melenyapkan mereka, tetapi pada detik terakhir, perisai biru misterius muncul dan benar-benar memblokir serangan itu, meninggalkan semua orang, termasuk iblis tersebut, benar-benar terpana oleh penyelamatan yang tiba-tiba dan mustahil itu. Energi biru ini dengan santai menyerap jurus pamungkas Grom seolah-olah itu adalah gangguan kecil, benar-benar menetralisir ledakan yang seharusnya telah melenyapkan mereka dari muka bumi. Sebuah tangan mendarat di bahu Makoto, dan dia menoleh untuk melihat siapa yang baru saja melakukan keajaiban itu. Itu adalah orang baru berjubah panjang yang mengumumkan bahwa dia tidak akan membiarkan masa depan yang cerah dipadamkan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Amagi Hugo, bertanya kepada Majin itu apakah dia ingin bermain juga. Sungguh sebuah kemunculan yang spektakuler. Hugo menempatkan dirinya tepat di antara para pahlawan kita dan iblis itu, memperjelas bahwa pertarungan ini memiliki penantang baru. Makoto mengenalinya, dan Hugo hanya menyuruh anak itu untuk mundur dan membiarkan profesional yang mengambil alih. Pemuda kita benar-benar terpesona oleh kehadiran yang luar biasa, menyadari bahwa ini adalah seorang hunter peringkat S. Hugo mengukur Grom, mengakui bahwa dia terlihat cukup kuat untuk monster yang akan dihancurkan. Lalu menjatuhkan bom dengan seringaian, tanpa diragukan lagi, aku lebih kuat darimu. Saya suka kepercayaan dirinya. Mata Grom berkedut. Jelas bukan penggemar pembicaraan merendahkan dari pria berambut pirang yang cantik ini. Tapi motivasi Hugo sebenarnya sederhana. Pembalasan dendam karena Grom menyakiti juniornya, Makoto. Dia memanggil jiwa atau roh suci yang besar, bertanya kepada iblis itu apakah dia siap untuk pertarungan yang sebenarnya. Dan Grom hanya mengejek sambil menggeretakkan buku jarinya, berharap peringkat S ini tidak hanya omong kosong. Grom memutuskan dia sudah cukup mendengar omongan, memulai segalanya dengan ledakan energi yang masif. Dan dia menerjang Hugo dengan tebasan yang ganas, siap untuk membungkam pria cantik ini selamanya. Namun, Hugo dengan santai menangkap pukulan itu dengan satu tangan, tanpa usaha sama sekali. Lalu dengan sopan meminta Grom untuk tidak menyentuh wajahnya karena itu adalah aset bisnis utama. Sungguh sebuah aksi pamer. Dengan jentikan pergelangan tangan, hunter peringkat S kita mengirim Majin itu terbang seperti boneka kain. Jadi Grom mencoba bersikap cerdik dengan membuka portal untuk mengubah posisinya di udara. Dan Hugo hanya mengirim pedang emas tepat ke dalamnya, yang sangat mengejutkan iblis itu. Bilah cahaya itu melesat melalui portal menuju lokasi yang tidak diketahui, yang ternyata tepat di atas kepala Grom, membuatnya jatuh kembali. Saat iblis itu jatuh, Hugo hanya menyeringai dan menyambutnya kembali. Penghinaannya sangat legendaris. Dia menindaklanjutinya dengan tendangan dahsyat yang menemui Grom saat dia jatuh, dan hantaman itu terhubung dengan kilatan cahaya suci yang benar-benar menghancurkan sang Majin. Hugo kemudian bertanya, apakah membingungkan saat kamu menyadari bahwa kamu bukan lagi penguasa? Keduanya jatuh lebih dalam ke dalam jurang, melanjutkan pemukulan berkecepatan tinggi itu. Sementara Renoa menjelaskan bahwa hanya kekuatan ilahi dari roh yang benar-benar dapat melukai iblis seperti Grom, menambahkan bahwa jumlah energi yang dikeluarkan Hugo benar-benar di luar grafik. Akhirnya mengalami tantrum, Grom meningkatkan kekuatan bola energi gelap yang besar, melepaskan serangan kegelapan mutlaknya dalam gelombang yang didorong oleh kemarahan yang putus asa. Hugo, sama sekali tidak terpengaruh, menyiapkan jurus pamungkasnya sendiri, Sky Piercer, bersama rohnya. Dan kedua serangan tingkat dewa itu melesat ke arah satu sama lain untuk tabrakan yang mengguncang dunia. Namun, pertarungan terputus oleh iblis lain, yang satu ini dengan cakar energi merah muda dan dendam yang serius. Dan tanggapan Hugo terhadap ancaman baru ini hanyalah dengan menjentikan jarinya, yang tampaknya menciptakan perisai yang benar-benar menghancurkan serangan iblis itu saat terkena benturan, sementara entah bagaimana juga mengukir luka besar di dada orang itu. Bicara soal melakukan banyak hal sekaligus, Makoto dan Renoa hanya bisa menyaksikan dari tanah, benar-benar terpana bahwa Hugo bahkan tidak bergerak. Hunter peringkat S kita kemudian mengejek iblis itu tentang luka fatalnya, bertanya apakah dia bahkan berusaha. Saat iblis itu mencengkeram dadanya kesakitan, Hugo terus memancing, bertanya mengapa dia tidak menggunakan kemampuan aslinya. Taktik psikologis yang brilian ini bekerja dengan sempurna, mengirim iblis itu ke dalam kemarahan buta saat dia menerjang. Namun, iblis wanita berambut putih tiba-tiba muncul di sisinya, terlihat seperti orang dewasa di ruangan itu. Hugo melirik kembali ke Makoto dan Renoa, mungkin hanya memeriksa apakah mereka mencatat pemukulan ini. Iblis pria itu sebenarnya marah pada pasangannya, meneriakkan namanya, Fane, dan menuntut untuk mengetahui mengapa dia ada di sini. Fane hanya menyebutnya bodoh,
menunjukkan bahwa menggunakan jurus besarnya saat terluka akan menjadi cara yang sangat bodoh untuk mati. Mata merahnya yang bersinar membuatnya sangat jelas bahwa dialah yang memiliki rencana sebenarnya di sini. Berbalik ke arah Yugo, dia mengusulkan gencatan senjata, mengakui bahwa pertarungan nyata akan berantakan bagi kedua belah pihak. Yugo hanya menyeringai, mengakui bahwa dia sendiri terlihat cukup kuat, sedikit sopan santun profesional. Dia menyatakannya sebagai hasil imbang dan mulai mundur, tetapi pasangannya segera mengamuk, berteriak bahwa ini belum berakhir. Fanny memberinya tatapan yang seolah-olah berteriak, "Kenapa kamu tidak bisa mendengarkan saya selama 5 detik?" Setelah beberapa saat cemberut, pria itu akhirnya menyerah dan setuju untuk pergi. Sepertinya kita tahu siapa yang berkuasa. Mereka berdua lenyap dalam pusaran energi gelap, meninggalkan Yugo dan anak-anak sendirian pada akhirnya. Tentu saja, iblis itu harus mendapatkan kata terakhir, berjanji untuk kembali dan membunuh mereka semua nanti. Yugo hanya memperhatikan jejak energi itu. Para iblis telah berhasil melarikan diri. Dengan pantai yang bersih, Renoa membantu Makoto yang babak belur, sementara Hunter peringkat S itu hanya mengamati. Makoto masih memproses seluruh kejadian diselamatkan oleh Hunter tingkat dewa sebagai sepupunya. Yugo dengan santai bertanya apakah para iblis itu baru saja kabur, dan Makoto akhirnya menemukan suaranya untuk berterima kasih. Pemuda kita memberikan penghormatan formal penuh, sangat berterima kasih atas penyelamatan di saat-saat terakhir. Peringkat S ini menerima terima kasih itu dan menyarankan sedikit pengarahan saat mereka keluar. Jadi, seluruh kru mulai berjalan keluar dari jurang. Yugo memimpin jalan. Kemudian Yugo menjatuhkan bom, dengan santai mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui tentang kontrak iblis Makoto selama ini. Dia bahkan menyuruh seseorang untuk membuntuti pemuda kita, mengonfirmasi kecurigaannya tentang hubungan iblis. Namun kemudian dia beralih ke drama nyata, bertanya apakah Makoto dan Kazin sudah berbaikan, canggung. Kazin tergagap, mengakui bahwa dia akhirnya melihat jauh di lubuk hatinya, dia tetaplah Makoto yang sama. Namun ada kata, tapi, yang akan datang, dan Yugo hanya meneguk sake, siap untuk gosipnya. Dia mengklarifikasi bahwa menerimanya bukan berarti mempercayainya, yang mendapatkan tatapan tajam dari Renoa. Yugo kemudian mengalihkan perhatiannya ke Renoa, dengan tepat mengidentifikasi dia sebagai mantan roh dengan sifat iblis. Dia menyatakan dia adalah kunci untuk sesuatu yang besar, menyambutnya dan apa yang tersisa dari kemanusiaan Makoto. Makoto hanya memberikan senyum percaya diri, benar-benar setuju dengan rencana samar ini. Pertukaran ini membuat Kazin khawatir, memanggil namanya dengan cemas. Yugo hanya menyeringai kecil. Dia benar-benar memainkan catur 4D di sini. Pemuda kita hanya mengatakan terdengar hebat, mengepalkan tinju saat aura emas berkobar di sekelilingnya. Dengan kekuatannya sendiri yang berkobar, Yugo mengatakan dia menantikan untuk bertarung bersama sebagai mitra. Sementara itu, Yugo sedang menelepon ketua, dengan santai melaporkan ancaman iblis sudah ditangani. Dan bosnya, seorang pejabat berambut perak, berterima kasih atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Yugo kemudian menyinggung tentang seorang mantan pemburu peringkat A, Himuro Yusuke, yang diingat oleh sang ketua sebagai penjahat kejam yang telah membunuh sesama pemburu. Ternyata, psikopat ini baru saja melarikan diri dari tahanan. Yugo memberitahu ketua tersebut bahwa dia telah gagal dan berkata bahwa dia terlalu sibuk untuk membereskan kekacauan itu, lalu menawarkan untuk mengirimkan data 2 pemburu baru yang menjanjikan sebagai penggantinya. Sang ketua setuju untuk memeriksanya nanti sebelum menutup telepon. Ia kemudian menoleh ke seseorang yang sedari tadi menunggu dengan sabar di kantornya, menyapa seorang pemuda berambut biru dan memintanya untuk menyampaikan tujuannya. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Yusuke Alji, mantan murid dari sang pemburu kriminal tersebut. Alji bersumpah dengan tekad dingin bahwa dialah yang akan menghentikan mantan gurunya itu. Kita kemudian kilas balik ke matahari terbenam di atap gedung bersama Alji muda dan gurunya, Yusei. Saat itu, si anak menyatakan bahwa satu-satunya tujuannya adalah menjadi pemburu yang sempurna, dan Yusei hanya menyebutnya kaku, mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada murid yang membosankan. Yusei mendekati wajah Alji, bersikeras bahwa menjadi pemburu haruslah menyenangkan terlebih dahulu. Tetapi sang anak yang terlalu serius berargumen bahwa tugas lebih utama dari segalanya. Yusei hanya menyuruhnya untuk berhenti berbicara formal agar ia sedikit lebih santai. Sang guru merenung bahwa membunuh iblis membuatmu menjadi pahlawan, tetapi aturan hanyalah beban. Ia meninggalkan satu pelajaran terakhir, kejarlah cita-citamu, tetapi jangan pernah menjadi boneka asosiasi. Alji menanamkan pelajaran itu di hatinya, bersumpah bahwa dia tidak boleh menjadi seperti gurunya, yang hanya menyebutnya lancang. Kembali ke masa kini, di hari yang damai di tepi air, Makoto dan Kazin sedang berjoging pagi, akhirnya mendapatkan waktu normal bersama. Kazin berbasa-basi menanyakan apakah Makoto pergi ke toko bunga untuk Renoa, yang dibenarkan olehnya. Sambil duduk di bangku taman, Yugo mengamati mereka berlari, memperhatikan dinamika mereka. Mencoba untuk lebih dekat, Yugo bertanya apa lagi yang disukai Renoa selain bunga, sedikit personal. Namun Makoto menjadi bingung dan mengatakan bahwa Yugo harus bertanya langsung kepada Renoa. Tiba-tiba permata di tangan Makoto bersinar dan jawabannya singkat, tidak begitu suka. Kazin tidak terkesan dengan sikap dinginnya, mengingatkan bahwa mereka seharusnya menjadi tim. Makoto berhenti, bulu-bulu berputar di sekelilingnya,
dan membalikan kata-kata Kazin, mengatakan bahwa dialah yang memiliki masalah kepercayaan. Makoto mencoba menenangkan suasana, tetapi Kazin menyuruhnya diam. Nada suaranya berubah total saat dia melihat ke arah Makoto, bertanya apakah dia sudah melihat berita karena ternyata semua orang sedang membicarakan pemburu kriminal yang baru saja kabur dari penjara. Makoto menyebut nama Himuro Yusei, mengonfirmasi bahwa dia adalah arancar berketerampilan tinggi yang melarikan diri. Diikuti dengan gambar suram Yusei yang berdiri di atas rekan-rekannya yang telah gugur, sebuah kejahatan yang benar-benar brutal. Saat mereka memproses informasi itu, ponsel Makoto bergetar di sakunya dan dia mengeluarkan surel dari asosiasi. Kazin pun mendapatkan yang sama. Itu adalah panggilan darurat yang meminta mereka berdua untuk masalah mendesak, dengan rekomendasi langsung dari Yugo yang membuat pengarahan mereka menjadi resmi. Jadi, mereka langsung menuju markas asosiasi pemburu, berjalan langsung ke sarang singa. Di dalam markas, seorang pria berjas dari divisi tindakan abnormal memulai pengarahan, mengungkapkan bahwa atas rekomendasi Yugo, mereka sekarang ditugaskan untuk memburu Himuro Yusuke. Dia menjelaskan bahwa sementara polisi memiliki kasus mereka sendiri, asosiasi pemburu juga harus bergerak. Petunjuk terbaik mereka menunjukkan bahwa penjahat yang melarikan diri itu kemungkinan bersembunyi di gerbang terdekat yang bisa dia temukan. Jadi, misi mereka adalah menyelidiki gerbang peringkat C. Benar-benar bukan misi bunuh diri, kan? Makoto langsung mempertanyakan ini, menunjukkan bahwa mantan peringkat A berada di luar jangkauan mereka. Namun, pria berjas itu meyakinkan mereka bahwa mereka telah memanggil pemburu peringkat A untuk bantuan. Tepat pada waktunya, bala bantuan mereka yang berpangkat tinggi berjalan masuk ruangan, membuat Kazin benar-benar terkejut saat dia mengenali pendatang baru itu, memanggil namanya. Yusuke. Itu adalah Alji, pemburu berambut biru dari kantor ketua, yang menyapanya dengan dingin. Dengan hadirnya pemimpin mereka, pria berjas itu undur diri, meninggalkan mereka bertiga dengan detail misi yang sudah dimuat di 3 tablet di atas meja kopi. Kazin berbasa-basi, menyebutkan sudah lama sejak mereka membersihkan gerbang bersama, sementara Makoto hanya kagum, menyadari dia bekerja dengan satu-satunya jenius di generasinya. Makoto mencoba mencairkan suasana dengan perkenalan yang ramah, tetapi suasananya langsung rusak. Karena Alji hanya menyebutkan namanya dan fakta bahwa dia adalah mantan murid Yusuke, benar-benar merusak suasana. Dia kemudian langsung ke intinya, melewatkan basa-basi tim, dan secara belak-belakan mengumumkan bahwa dia sama sekali tidak berniat bekerja sama dengan mereka. Kazin tertegun, memohon padanya untuk bekerja sama dalam misi berbahaya seperti itu, tetapi Alji hanya menyebut mereka sebagai beban, mengatakan dia tidak butuh bantuan mereka. Sungguh menawan. Alji menyatakan ini adalah tanggung jawab pribadinya, jadi dia akan memburu gurunya sendirian. Kazin segera melompat mencoba menahannya sebelum dia pergi. Sementara Makoto mencoba pendekatan yang lebih logis, berargumen bahwa tim beranggotakan 3 orang jauh lebih baik. Namun, Alji bahkan tidak berbalik, hanya dengan dingin mengulangi bahwa mereka adalah beban. Makoto membuat tawaran balasan. Mereka akan menangani iblis di gerbang, membiarkan Alji fokus pada pencarian, yang menurutnya jauh lebih efisien daripada gaya serigala tunggal ini. Dan untuk sepersekian detik, peringkat A itu benar-benar tampak berhenti dan mempertimbangkannya. Jadi, Makoto memanfaatkan keunggulannya, mengingatkannya bahwa mereka juga pemburu, dan ini adalah tugas mereka. Alji akhirnya mengalah dengan, terserah kalian, kerja tim yang paling minimal, sebelum menambahkan bahwa dia akan melakukan apapun yang dia inginkan saat dia mulai berjalan pergi lagi. Karena mereka belum merencanakan apapun, Kazin hanya memberitahu Makoto bahwa mereka harus mengikutinya. Adegan kemudian beralih ke bangunan terbengkalai yang sangat tidak menyenangkan di malam hari, latar film horor klasik. Tanda, dilarang masuk, yang rusak di tanah memperjelas bahwa peringatan telah diabaikan karena beberapa anak lokal ada di dalam dengan center, berencana mengklaim tempat itu sebagai wilayah mereka. Mereka semua bersemangat tentang betapa luasnya bangunan itu, sudah berbicara tentang membagi lantai. Dan salah satu dari mereka menyinari lorong kelas yang gelap, hanya untuk menemukan lorong itu diblokir oleh struktur kristal biru tajam yang besar, yang mereka sadari adalah sebuah gerbang, tetapi entah mengapa membeku sepenuhnya. Keberanian mereka lenyap seketika. Anak-anak itu memutuskan untuk segera menelepon asosiasi pemburu. Namun saat salah satu dari mereka berbalik untuk pergi, dia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku di tempat. Dan yang dia lihat adalah temannya yang membeku menjadi es berbentuk kristal biru tajam. Senter anak ini jatuh ke tanah saat dia mengeluarkan jeritan ketakutan karena psikopat yang melarikan diri. Yusei, berdiri di sana mengagumi karyanya. Di dalam kristal, wajah anak malang itu retak bersama dengan esnya, yang benar-benar mengerikan. Dan Yusei menghancurkan semuanya dengan jentikan pergelangan tangannya yang santai. Sungguh jahat. Dia kemudian mengeluh tentang meninggalkan mayat yang tidak perlu dan perlunya tempat persembunyian yang lebih baik. Berlutut di depan gerbang yang membeku, dia bergumam bahwa dia benar di sini. Tugas pertamanya adalah membalas dendam manis pada asosiasi pemburu. Kita kemudian beralih ke hutan yang damai, lokasi gerbang peringkat C yang sedang diselidiki pahlawan kita. Alji memimpin, mengingatkan semua orang bahwa dia masih dalam misi solonya. Tapi Makoto menghentikannya, bersikeras ada sesuatu yang penting yang perlu dia bagikan terlebih dahulu. Makoto memutuskan sudah waktunya untuk jujur tentang Renoa dan situasi iblisnya,
hanya untuk Alji mengungkapkan bahwa Yugo sudah membocorkan rahasianya dan menceritakan semuanya. Makoto terpana, bertanya apakah peringkat A itu akan menghakiminya karena hal itu, tetapi Alji hanya mengatakan kontrak iblis hanya jahat jika kamu melakukan hal-hal jahat dengannya. Ini benar-benar membuat otak Makoto korsleting, dia mengharapkan pertengkaran, bukan logika. Kazin memberinya senyum kecil, pada dasarnya berkata, lihat, dia tidak seburuk itu. Sementara Alji hanya melewati mereka, siap untuk segera melanjutkan misi. Makoto benar-benar tersentuh, kagum bahwa pemburu lain bisa begitu pengertian tentang fakta miliknya. Dan dengan itu, mereka melangkah melalui gerbang ke aula besar yang tampak tidak menyenangkan. Di dalam gerbang, mereka langsung disambut oleh bos peringkat C, seekor laba-laba raksasa yang sangat marah. Dan duo kita bersiap untuk pertarungan yang sulit, mengakui bahwa makhluk ini tidak akan mudah dikalahkan, yang dikonfirmasi ketika laba-laba itu menembakkan sinar jahat, memaksa mereka menghindar untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapi Alji hanya mengangkat tangan dengan santai, tampak bosan setengah mati. Dan seketika membungkus seluruh monster itu dalam balok es besar yang tajam. Makoto dan Kazin benar-benar terpana, rahang mereka praktis menyentuh lantai melihat perbedaan kekuatan yang jauh. Setelah menghancurkan bos yang membeku, Alji bertanya berapa lama lagi mereka berencana membuang-buang waktunya. Sungguh luar biasa. Roh lanjutannya, Yuki, melayang di sampingnya sementara Kazin hanya menatap, masih memproses serangan satu tembakan itu. Makoto mau ngucapin terima kasih karena udah diselamatin. Tapi Alji? Dia MAH bodoh amat. Dia langsung deklarasi kalau pencarian mereka ini zong, nggak ada petunjuk sama sekali, jadi nggak ada gunanya buang-buang waktu di sana. Pas Alji mulai melangkah pergi, Makoto masih gak king out sendiri, kagum banget sama kekuatan gila seorang Arrancar. Kazin aja sampai heran. Emang si Alji ini dari dulu emang self-centered banget ya? Tapi tiba-tiba, Kazin sadar kalau Makoto lagi mengeluarkan aura yang beda. Ternyata, cowok yang lagi gendong Renou di bahunya ini baru aja ngebangkitin kemampuan baru di tengah pertarungan. Makoto jelasin kalau dia punya residual shadow sense, skill yang bisa ngelacak jejak bayangan target. Dan ajaibnya, ini adalah satu-satunya kalimat sakti yang bikin Alji berhenti melangkah. Skill ini bisa ngelacak jejak kaki siapapun yang ada di tempat itu dalam 24 jam terakhir. Convenient banget, kan? Makoto langsung lari nyamperin Alji, sadar kalau ini kunci buat nemuin Yusei. Dia nanya ke Alji, apa ada tempat penting yang sering didatengin gurunya dulu? Alji ngasih bocoran, ada bukit dekat sini yang sering jadi tempat mereka ngobrol. Destinasi sudah ditentukan, dan mereka pun jalan. Kazin sama Makoto cuma bisa nebak-nebak apa maksud dari diamnya Alji, yang mereka simpulkan sebagai gaya, ikutin gue, yang super jutek. Mereka sampai di sebuah tempat tinggi dengan pemandangan kota yang nostalgik banget. Alji bengong, natap cakrawala, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia kepikiran betapa dia nggak pernah mau balik ke sini lagi setelah pengkhianatan keji gurunya. Makoto akhirnya ngeh, oh, ini tempat penuh kenangan buat guru dan murid ini. Sadar dari lamunannya, Alji dengan gak sabaran nyuruh Makoto buat gercep pakai skill barunya. Makoto nurut. Dia ngeluarin residual shadow sense-nya dengan ledakan energi ungu. Sihir hitam menyebar dari kakinya, ngebentuk grid bercahaya di seluruh area itu. Matanya menyala, dan dia konfirmasi kalau ada seseorang di sini baru-baru ini. Bayangan seseorang muncul, tapi identitasnya belum jelas. Makoto fokus, nganalisis karakteristik bayangan itu, dan tiba-tiba, boom, bayangan itu berubah jadi siluet Himuro Yusei yang sangat jelas. Mata Alji terbelalak. Dia shock, tapi akhirnya terpaksa ngaku kalau mantan gurunya itu emang beneran balik ke sini. Pikirannya melayang ke masa lalu, pas dia masih muda dan nanya kenapa mereka selalu ke tempat ini. Yusei cuma jawab santai, itu tempat favoritnya buat kabur sejenak dari keraguan. Dia bahkan ngeplak kepala muridnya sambil bilang, jangan hidup ngebosenin lah. Oh, the irony. Alji emosi sendiri ngebayangin kata-kata, jangan hidup terikat, itu. Life coach macam apa ini? Dia ngepalin tangannya, kesel karena dia belajar banyak hal dari orang yang sekarang berubah jadi psikopat pembantai. Tapi, Alji sadar lagi pas Makoto manggil. Saatnya balik ke mode bisnis. Makoto konfirmasi dia udah dapat lokasi Yusei dan mereka harus gerak sekarang juga. Trio ini ninggalin bukit itu dengan Alji yang masih mimpin dengan ogah-ogahan, sibuk mikirin apa sebenarnya tujuan Yusei. Sementara itu, di markas pusat Hunter Association, suasana lagi kacau balau. Seorang operator lagi mantau layar-layar besar. Tiba-tiba seorang peneliti berkacamata dapat bad feeling. Matanya melotot pas dia sadar ada detail krusial yang kelewatan. Dia langsung teriak ke temannya buat nyalain sistem siaran darurat. Bom hell dijatuhkan. Dia ngasih peringatan ke seluruh Hunter Association soal risiko gate break tinggi dan nyuruh semua Hunter buat langsung gerak. Balik ke hutan. Tim kita lagi lari full speed. Mereka udah kelihatan kayak tim yang koordinasi, meski tetap aja disfungsional. Tiba-tiba HP mereka bunyi, peringatan darurat dari Haki. Mereka langsung berhenti mendadak. Ada gate baru di koordinasi yang gak dikenal dan harus segera diselidiki. Makoto bingung, mana ada gate yang mau break secepat ini? Kazumi baca infonya, mereka harus nemuin gate itu sebelum meledak, tapi Makoto masih fokus sama jejak Yusei. Tiba-tiba, mata Alji melebar.
Dia nyambungin semua dots. Makoto ingat apa yang pernah dibilang Yugo soal kebiasaan orang buat nutupin niat asli mereka, dan akhirnya dia sadar, wajahnya langsung pucat pas tahu rencana akhir Yusei. Alji nyambar dia, ngonfirmasi kalau gate break emang tujuannya, dan nyuruh Makoto mimpin jalan ke sana. Tanpa ragu, mata Makoto menyala, shadow sense-nya ngunci target, sekolah terbengkalai yang tadi mereka lewatin. Dia nunjuk ke sana, Yusei menuju ke sana. Mereka nyampe dan nemuin pilar energi ungu raksasa meledak dari sekolah itu. Subtlety is not on the menu, cuy. Mereka terpaku lihat skala sihir hitam yang nyembur ke langit itu. Vortex jahat itu terus tumbuh jadi monster. Makoto bengong, Kazumi trauma gara-gara kejadian masa lalu, tapi Makoto langsung pasang kuda-kuda. Kazumi ngusir bayangan traumanya, aura energi semangatnya nyala. Mereka kompak, apapun yang terjadi, ini harus dihentikan. Boom! Ledakan besar terjadi, pasukan monster tumpah ruah dari sekolah. Makoto ambil alih komando, hentikan invasi ini. Kazi nebas monster sambil nyuruh mereka nahan garis depan sampai bala bantuan dateng. Alji. Dia cuma natap dua werewolf dengan muka, nggak impres sama sekali. Tangannya nyala es, sekali gerak, flash freeze, musuh-musuh itu jadi patung es. Makoto cuma bisa melongo di atas sana. Alji emang levelnya beda. Makoto sempat terlempar karena serangan mendadak, hampir aja kalah kalau nggak diblok pakai sihir bayangan. Kazin ngomel, jangan egois lagi. Kazin sendiri sibuk 1-on-1 lawan iblis bersayap. Pas Makoto udah diambang batas stamina, wush, bola api raksasa lewat, ngebakar barisan musuh. Cavalry dateng. Pasukan hunter dateng buat bantu. Makoto makin semangat, tapi ada dua orang baru yang nyadar. Si Makoto kok nol mananya? Wannabe ya? Makoto panik, rahasianya terancam kebongkar. Tapi monster nggak peduli sama krisis identitasnya. Kazin dateng ngelametin. Dia bikin tornado hijau buat bukain jalan. Udah, biar gue yang urus, lo cari Alji. Makoto langsung lari ke dalam sekolah, sempat dihadang ular raksasa, tapi dia berhasil nembus. Tiba-tiba, gelombang es ngancurin segalanya. Alji udah ada di sana, berdiri di atas boss gate yang udah jadi es pecah belah. Solo kill. Makoto bengong, tapi Alji cuma pasang muka grim. Yusei udah kabur. Dia udah nyerah, mikir Yusei bakal ngelakuin ini lagi di tempat lain. Makoto nggak mau denger itu. Lo salah. Alji emosi, apa yang orang kayak lo tahu? Makoto natap tajam. Kekuatan, Wannabe, gue ini yang bawa kita ke sini. Makoto narik tangan Alji, jangan nyerah sekarang. Dia janji bisa ngelacak jejak Yusei lagi. Untuk pertama kalinya, Alji kelihatan kaget. Dia minta maaf ke Makoto, nyebut namanya, Asuka. Akhirnya, dia nganggep Makoto partner. Makoto cuma nyengir. Simpen terima kasihnya nanti pas kita menang. Karakter development berjalan lancar. Bro, mereka ngejar ke gedung modern di bawah sinar bulan. Target dikonfirmasi. Makoto ngeri. Yusei nyasar ke sistem utama asosiasi. Kalau sistem itu down, manajemen gate seluruh negeri bakal kies. Mereka nemuin pintu jebol dan lorong yang isinya patung es. Penjaga dan staf dibekuin hidup-hidup. Alji lari. Yusuke. Ternyata ada kenalan Alji yang jadi korban. Di ujung lorong, Yusuke berdiri di depan inti sistem, masang bom detonator. Alji ngeluarin hujan tombak es, tapi Yusuke cuma natap bosen, kayak lagi ngusir lalat. Dia bikin dinding es buat ngeblok serangan itu. Yusuke mulai monolog jahatnya dengan muka minta ditonjok banget. Makoto nyelonong masuk, tapi Alji udah fokus banget. Yusuke cuma senyum sinis, ngeluarin finger gun lalu ngejatuhin kristal es raksasa ke arah Alji. Makoto langsung dikurung di penjara es, out of the fig. Yusuke nantangin Alji, berani bunuh guru lo. Alji pasang muka batu, gue nggak bakal nahan diri lagi. Yusuke manggil roh suci tingkat tinggi, Alji ngeluarin roh esnya sendiri. Magic duel dimulai, dan dengan bom yang terus berdetak, Alji sadar satu hal, nunggu bantuan itu bunuh diri. Kita harus menang di sini. Dengan roh di sisinya, ia menyiapkan rentetan tombak es dalam skala besar untuk serangan habis-habisan, matanya menyipit dengan tekad yang suram, tahu bahwa ia harus mengakhirinya di sini dan saat itu juga. Alji melepaskan badai tombak es, mengerahkan segalanya melawan mantan masternya. Sementara Yusei hanya berdiri di sana, dengan angkuh mengakui muridnya telah sedikit berkembang. Namun, ia kemudian membalas dengan gelombang sihir es yang jauh lebih besar dan konyol, karena tentu saja dia akan melakukannya. Hal ini membuat Alji memasang ekspresi, oh sial, yang jelas tidak menyangka tingkat serangan berlebihan seperti itu. Kedua serangan mereka pun berada di jalur tabrakan, badai es kematian yang siap bertemu di udara. Di sana, es Yusei benar-benar menghancurkan es Alji, membuktikan bahwa ada tingkatan dalam permainan ini. Alji dengan cepat menyadari bahwa adu kekuatan secara langsung adalah cara tercepat untuk mati. Jadi, ia mengubah taktik, memanggil sepasang pedang es untuk negosiasi jarak dekat. Yusei menyeringai, mengeluarkan kartu as guru jahat. Menurutmu siapa yang mengajarimu itu? Pria ini benar-benar menikmati momen ini,
mengejek Alji tentang bagaimana ia menciptakan gaya bertarung yang digunakan Alji sekarang. Dengan meringis, Alji bersiap, bukan untuk mengayun, melainkan untuk melempar salah satu pedangnya. Dan ia benar-benar melemparkan bilah es itu tepat ke arah Yusei, sebuah langkah yang tidak ortodoks. Ini membuat Yusei lengah, yang tidak percaya muridnya baru saja membuang senjatanya. Ia berpikir Alji bodoh karena melepaskan keunggulan bertarung dengan dua senjata, benar-benar melewatkan poinnya. Sementara itu, Alji sudah mendekat, rencananya bergantung pada Yusei yang teralihkan oleh proyektil tersebut. Dan sang master tua menoleh untuk melacak pedang yang terbang itu, termakan umpan mentah-mentah. Dalam sepersekian detik, Alji sudah berada di depannya, mengayunkan pedang sisanya untuk serangan penentu. Namun mata Yusei melebar karena terkejut. Alji secara instan meregenerasi pedang yang dilemparkan tadi, itu semua hanyalah tipuan. Bilah es mereka beradu dalam kabur gerakan, murid itu akhirnya memaksa sang master untuk bersikap serius. Dan Yusei hampir tidak bisa menangkis serangan itu, terlihat lebih kesal daripada terluka, tetapi siasat Alji benar-benar berhasil. Siasat Alji berhasil, dan dua bilahnya menghantam blokade putus asa Yusei. Dan untuk sepersekian detik, Yusei tampak sedikit terkesan, mengakui bahwa gerakan itu lebih cepat daripada regenerasinya sendiri. Master tua ini menyeringai seperti orang gila, benar-benar memuji Alji karena akhirnya menunjukkan pertarungan yang sesungguhnya. Namun Alji hanya menatapnya tajam, menyatakan bahwa ia bukan lagi murid lemah yang dikenal Yusei dulu. Ada secercah harapan di matanya, ia berpikir ia benar-benar memiliki peluang untuk menang. Hal itu menjadi isyarat bagi Yusei untuk berhenti bermain-main dan meluncurkan keterampilan baru. Sementara itu, benda gelap yang masif mulai menghantam penjara es dari dalam. Itu adalah Makoto, yang telah memanggil palu bayangan raksasa untuk menghancurkan kurungannya. Kembali ke acara utama, Yusei dengan tenang menumbuhkan konstruksi es baru langsung dari lantai, dan benda itu dengan cepat terbentuk menjadi golem es bergerigi yang siap beraksi. Dan tentu saja, keterampilan barunya hanyalah membuat klon es dirinya sendiri, karena satu penjahat angkuh saja tidak cukup. Alji tidak terkesan, meremehkan klon itu sebagai boneka lemah yang bisa dengan mudah ia hancurkan, kata-kata yang akan menjadi penyesalan terakhir, karena boneka itu segera menyerangnya dengan kecepatan yang mengerikan. Ia langsung terkunci dalam duel dengan klon tersebut, yang tampaknya sama kuatnya dengan yang asli. Dan salinan es ini bukanlah lelucon, memaksa Alji untuk menghindari rentetan serangan tajam. Yusei dengan penuh bantuan menjelaskan klonnya bertarung setingkat dengannya tetapi tidak bisa menggunakan keterampilan, sebuah penghiburan kecil, kurasa. Alji benar-benar mendidih, menyadari betapa banyak kekuatan yang dicurahkan Yusei ke dalam boneka itu. Kedua Yusei ini berdiri bersama, mengejek Alji bahwa sekarang menjadi 2 lawan 1 dan temannya yang kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar ini, Makoto menjadi semakin nekat, tahu ia harus keluar dan membantu sekarang. Semua itu sementara bom tetap berada di sana, pengingat ramah bahwa mereka bertarung dalam jadwal yang sangat ketat. Alji dan klon es terkunci dalam duel berkecepatan tinggi, pedang mereka menjadi kabur oleh energi biru. Namun klon itu jelas mengalahkannya, pedang mereka beradu saat Alji berjuang untuk bertahan. Dan tepat saat ia teralihkan, Yusei yang asli muncul di belakangnya untuk serangan tusuk belakang penjahat klasik, sangat orisinal, yang mengirim Alji terbang melintasi ruang server, benar-benar tidak menyadari serangan curang tersebut. Sebelum ia bisa pulih, klon dan rohnya melepaskan rentetan pecahan es yang masif. Dan seluruh area meletus dalam badai es saat Alji terkubur di bawah serangan tersebut. Yusei hanya menonton dengan seringai angkuh, berkomentar betapa lincahnya muridnya, mentor yang sungguh menawan. Sambil berlutut dan berdarah, Alji tidak percaya pada celah kekuatan mereka yang begitu besar, dan ia hanya mengertakkan gigi, menanyakan satu pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban bagus. Mengapa? Alji menuntut untuk tahu mengapa seseorang yang begitu kuat memilih untuk menjadi monster yang lengkap, tetapi tanggapan Yusei adalah penyangkalan yang tenang dan dingin. Ia tidak melihat dirinya jahat sama sekali, mengklaim ia hanya jujur, tidak seperti muridnya yang tampaknya tidak berubah sedikitpun. Kemudian muncul monolog penjahat. Ia percaya pemburu terbaik harus mengabaikan semua aturan untuk mendapatkan hasil, dan ia pada dasarnya mengatakan ia dipecat karena terlalu bagus dalam pekerjaannya, jadi jelas sistemlah yang salah, bukan dia. Alji, melalui rasa sakitnya, menunjukkan kelemahan logika itu, yaitu masalah membunuh orang. Namun Yusei hanya menepis korbannya sebagai anjing-anjing asosiasi, membandingkan pembunuhan mereka seperti menyuntik mati hewan. Logika bengkok ini membuat Alji mencengkeram lukanya, benar-benar terpukul oleh hilangnya rasa kemanusiaan. Sementara itu, Makoto masih berusaha dengan marah untuk menghancurkan jalan keluar dari penjara es itu. Yusei memaparkan rencana akhirnya. Dengan sistem yang mati dan gerbang yang jebol, seluruh asosiasi akan runtuh. Dan dengan wajah penuh kegembiraan maniak, ia berteriak bahwa ini adalah balas dendamnya, yang dimaksudkan untuk membebaskan semua pemburu. Alji tidak terpengaruh sedikitpun oleh logika bengkok Yusei, berteriak bahwa itu semua hanya. Dan ia mempererat cengkeramannya pada pedang esnya, mengatakan masternya telah berubah dan bukan ke arah yang lebih baik. Menghadapi Yusei dan klon es, ia bersumpah tidak akan membiarkan rencana bengkok ini berhasil. Dan dengan wajah penuh tekad, ia menyatakan bahwa sebagai mantan muridnya, dialah yang harus menghentikannya. Tanggapan Yusei sungguh merendahkan.
pada dasarnya menyuruh Alji untuk terus menggonggong karena ia tidak mendengarkan. Karena saat Alji memberikan pidato pahlawannya, Yusei sudah menjebak kakinya dengan es. Ekspresi syok murni menghantam Alji saat ia menyadari ia telah benar-benar terimobilisasi tanpa menyadarinya. Dan untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar panik, benar-benar tertangkap basah oleh jebakan itu. Klon es ini mengangkat pedangnya untuk serangan terakhir, memberikan ucapan selamat tinggal yang dingin, Alji. Dan yang bisa dilakukan Alji hanyalah menonton, bayangan kematiannya terpantul di matanya. Namun tepat saat itu, palu bayangan yang masif menghantam ke bawah, benar-benar melenyapkan klon es tersebut, yang mendapatkan tatapan benar-benar terkejut dari Yusei, yang jelas tidak mengharapkan ada tamu tak diundang. Palu bayangan ini menghantam lantai, dan berdiri di belakangnya adalah Makoto, akhirnya keluar dari kotak esnya. Teman kita berdiri di sana, palu siap di tangan, menyuruh Yusei untuk berhenti dengan semua omong kosong itu. Dan ia benar-benar marah, memanggil penjahat itu dengan nama lengkapnya. Ia selesai bermain-main. Dengan satu ayunan lagi, palu bayangan menghancurkan jebakan es di sekitar kaki Alji, membebaskannya. Alji menatap rekannya, tertegun oleh penyelamatan itu, sekali lagi memanggilnya dengan nama depannya, Asuka. Makoto hanya memberikan jempol yang percaya diri, memberitahunya tidak apa-apa karena ia tahu cara memecahkan esnya. Dan Alji sadar Makoto terus menghantam penjara itu sepanjang waktu hanya untuk membantunya. Untuk kedua kalinya, Alji menyunggingkan senyum kecil yang tulus, akhirnya melihatnya sebagai mitra yang nyata. Yusei membayangi mereka dengan mengejek, bertanya apakah Makoto benar-benar berpikir ia tahu cara memecahkan esnya. Dan dengan klon es baru di sisinya, ia menyebut teman kita itu sampah. Sungguh berkelas, kawan. Tapi sekarang ini adalah upaya tim saat Makoto dan Alji berdiri punggung-memunggung, siap untuk 2 lawan 2. Untuk pertama kalinya, Yusei terlihat benar-benar kesal, menyadari bahwa Alji sendirian saja sudah menjadi masalah. Jadi Makoto memutuskan untuk mengambil inisiatif, menyerbu langsung ke klon es untuk menyeimbangkan keadaan. Ini membiarkan Alji bebas untuk menghadapi Yusei yang asli, pedang es mereka beradu dalam kilatan cahaya. Dan dengan rekannya yang melindunginya, Alji menyatakan dialah yang akan menjatuhkan mantan masternya. Ancaman itu benar-benar mendarat karena Yusei terlihat marah, mengertakkan gigi karena geram. Ia segera memerintahkan alter egonya untuk berhenti bermain-main dan segera membunuh Makoto. Klon ini dan Makoto langsung terkunci dalam kabur kecepatan tinggi antara bayangan melawan es. Dan Makoto mencatat klon itu memang kuat tetapi ia sudah melihat kelemahannya. Kita mendapatkan kilasan cepat iblis batinnya yang terlihat sangat senang karena dibiarkan keluar untuk bermain. Saat teman kita dengan tenang memastikan rencananya, siap menunjukkan pada boneka es ini seperti apa kekuatan yang sesungguhnya. Alji sementara itu menonton dari pertarungannya sendiri, khawatir Makoto kalah dalam pertarungan, yang digunakan Yusei sebagai celah untuk menjatuhkannya, mengejeknya tentang kematian rekannya yang sudah dekat. Ia begitu angkuh, bersikeras tidak mungkin bocah itu bisa mengalahkan klon sempurnanya. Tepat saat klon tersebut melompat untuk menyerang, Makoto menyiapkan serangan balik besar-besaran dari bawah. Sabit bayangannya mengayun ke atas, menghancurkan tubuh klon es itu sepenuhnya dalam satu serangan bersih. Wajah Yusei benar-benar menunjukkan ketidakpercayaan, tidak mampu memproses klonnya yang hancur lebur. Bahkan Algi tertegun melihat rekannya melumpuhkan ancaman mustahil itu dengan mudah. Makoto berdiri di atas klon yang hancur itu, dengan sabit bayangannya bersandar santai di bahunya, menatap bocah es tersebut. Ia kemudian memberitahu Yusei bahwa boneka es kecilnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan iblis asli yang terikat kontrak dengannya, yang membuat mata Algi terbelalak, akhirnya memahami dari mana kekuatan luar biasa rekannya itu berasal. Yusei menunjuk dengan jari yang menuduh, mengalami momen eureka bahwa Makoto telah membuat kesepakatan dengan iblis. Makoto hanya mengangkat bahu. Lalu kenapa? Sebelum memberikan saran gratis kepada penjahat itu, sang master tua mencoba melakukan manipulasi, bertanya apakah dia benar-benar bisa hidup sebagai pemburu dengan rahasia itu. Dan untuk sesaat, pertanyaan itu tampak benar-benar mengusik Makoto. Yusei segera meluncurkan pidato rekrutmen penjahatnya, menawarkan untuk mengubah dunia bersama-sama, sangat klise. Makoto hanya menunduk dalam diam, membiarkan Algi berkeringat sejenak, yang sangat lucu. Namun kemudian ia mengarahkan sabitnya kembali, menyatakan bahwa Yusei adalah kejahatan nyata yang harus dimusnahkan. Penolakan itu jelas menyentuh saraf, karena Yusei benar-benar memancarkan energi kemarahan. Ia dengan dingin bertanya apakah bocah-bocah itu benar-benar ingin mati, yang saya kira berarti negosiasi sudah berakhir. Dengan hentakan kakinya, ia melepaskan gelombang kejut es besar di seluruh lantai, memaksa Algi dan Makoto melompat ke udara untuk menghindari serangan mendadak di seluruh ruangan itu. Yusei langsung menyerang Makoto, tetapi lengan bocah itu terikat oleh semacam rantai bayangan, efek samping dari kekuatannya. Dan Algi menyadari dengan ngeri bahwa Makoto bahkan belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tepat pada waktunya, Algi mencegat serangan itu, pedang esnya beradu dengan milik Yusei dalam ledakan cahaya yang besar. Ini berubah menjadi perkelahian 3 arah yang kacau di udara, dengan Algi mati-matian melindungi Makoto dari serangan sang master. Dan ia hampir tidak bisa bertahan, menggertakkan giginya saat menerima serangan penuh Yusei secara langsung. Kekuatan dampak itu mengirim Makoto terbang mundur, terbatuk-batuk karena gelombang kejutnya saja.
Makoto berjuang, menyadari Yusei yang asli berada di level yang benar-benar berbeda dari klonnya. Dan dalam sepersekian detik keputusasaan, strategi baru muncul. Ia melepaskan keterampilan baru, Shadow Search, pencarian bayangan, mengirimkan sulur gelap ke seluruh medan perang. Tiba-tiba, setiap gerakan Yusei meninggalkan bayangan ungu setelahnya, melacak jalur persisnya. Dan ini memberi Makoto bacaan sempurna tentang pola serangannya, seperti kunci jawaban untuk menghindar. Makoto tahu ini kuncinya, tetapi ia satu-satunya yang bisa melihatnya, berharap ia bisa membagikan penglihatan itu. Jadi, iblis dalamnya memberitahunya cara, membiarkannya merapal keterampilan itu langsung ke mata Algi. Algi tersentak saat sihir bayangan tiba-tiba membanjiri indranya, sentakan kekuatan yang asing. Dan matanya sekarang bersinar dengan energi ungu yang sama, melihat persis apa yang dilihat Makoto. Melalui penglihatan rekannya, ia sekarang bisa memprediksi gerakan Yusei dengan sempurna. Permainan telah berubah. Dengan penglihatan masa depan yang baru ditemukan ini, Algi dengan mudah menunduk di bawah tebasan yang seharusnya bisa memenggal kepalanya. Dan Yusei masih terus menyerang, sama sekali tidak sadar bahwa ia telah menjadi buku terbuka. Ini membiarkan Algi menenun melalui serangan masternya seperti dia sudah melakukannya selama bertahun-tahun, mengubah pertarungan menjadi serangan terkoordinasi yang akhirnya membuat Yusei terdesak. Sang master tua benar-benar bingung, bertanya-tanya bagaimana muridnya tiba-tiba bisa membaca pikirannya. Namun meski dengan keunggulan, Algi masih berjuang melawan kekuatan mentah Yusei, hampir tidak bisa menahan pukulan berat. Menjadi mudah ditebak jelas tidak ada dalam rencana, jadi Yusei mulai mengumpulkan energi dalam jumlah besar. Ia memberitahu bocah-bocah itu untuk tidak sombong karena ia akan berhenti menahan diri. Algi segera mengenali posisi itu. Yusei sedang melakukan jurus pamungkas kekuatan kasar untuk mengakhiri ini. Dan dengan seringai penjahat klasik, ia mengumumkan akan memusnahkan mereka dengan jurus pamungkasnya. Tapi Algi dan Makoto tidak hanya akan berdiri di sana dan membiarkannya mengisi daya, berteriak bahwa mereka tidak akan mengizinkannya. Yusei hanya menghentakkan kakinya, melepaskan keterampilan pamungkasnya dengan lonjakan kekuatan yang masif. Dan ia memanggil naga es. Tentu saja, dia suka pamer. Algi segera melakukan serangan balik dengan rohnya sendiri, bersiap untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Dua serangan pamungkas mereka berada di jalur tabrakan, kilatan energi yang menyilaukan membangun di antara mereka. Naga Yusei menderu saat mendorong maju dengan kekuatan yang luar biasa, siap melahap segalanya. Dan sinar itu menghantam pahlawan kita, meletus dalam ledakan es dan cahaya yang masif. Seluruh ruang server ini benar-benar diliputi oleh dampak bentrokan tersebut. Dan ketika debu mengendap, Yusei adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di kabut. Ia memiliki ekspresi puas di wajahnya, berpikir pertarungan akhirnya berakhir. Anda pasti suka melihatnya. Tapi pedang bayangan tiba-tiba muncul tepat di kakinya. Bicara tentang waktu yang buruk baginya. Karena berkat keterampilan Shadow Search itu, Makoto tahu persis di mana Yusei akan berdiri. Dia dan Algi muncul di kedua sisi penjahat untuk serangan penjepit yang terkoordinasi dengan sempurna. Yusei benar-benar terkejut, tidak tahu bagaimana mereka bisa berada di belakangnya secepat itu. Dan mereka menghujamkan pedang mereka langsung menembusnya dalam serangan sinkron yang brutal. Pukulan ini menghancurkan, bahkan menghancurkan semacam perangkat di ikat pinggangnya, dan sang master tua batuk darah, akhirnya dijatuhkan oleh muridnya sendiri. Dalam gerakan yang sangat lembut, Algi menangkap mantan masternya saat ia jatuh ke depan, meninggalkan mereka berdiri di genangan darahnya di atas lantai es yang hancur. Kemudian kita mendapatkan kilas balik ke masa-masa indah dengan Yusei mengakui bahwa ia pernah mengagumi semangat Algi. Algi memberitahu master yang sekarat itu bahwa ia hanya memilih jalan yang salah, penilaian dingin terakhir, dan dengan berat hati ia menyatakan ini adalah akhir bagi mantan mentornya. Makoto menyaksikan adegan tragis ini terungkap, berpikir tentang bagaimana semua orang melakukan kesalahan pada akhirnya, karena bahkan pemburu legendaris seperti Yusei tidak kebal dari kejatuhan. Tapi Makoto mengepalkan tinjunya, kekuatan gelapnya berputar di sekelilingnya saat ia merenung. Ia menegaskan kembali jalannya sendiri dengan rekan bersayapnya, memutuskan ia tidak akan berakhir seperti Yusei. Adegan ini kemudian beralih ke setelah kejadian. Pertempuran akhirnya berakhir di luar fasilitas di bawah bulan purnama. Dan laporan berita di ponsel mengonfirmasi insiden di pusat Gate Break sekarang sudah diketahui publik. Algi menjelaskan asosiasi pemburu sedang dalam perjalanan untuk menjemput tahanan profil tinggi baru mereka. Sementara Yusei duduk di sana dikalahkan, dibungkam dengan esnya sendiri, mengakui bahwa ia tidak bisa menang sendirian. Ya, tentu saja. Makoto memberitahu Algi bahwa tanpa bantuannya, pertarungan akan berakhir sangat berbeda, yang membuatnya mendapatkan rasa hormat, dengan Algi berterima kasih dengan nama depannya, Asuka. Bocah itu senang sekali bisa diucapkan terima kasih 2 kali, dan mereka berbagi jabat tangan seperti rekan satu tim sungguhan untuk sekali ini. Dengan situasi yang tampaknya terselesaikan, semuanya tampak rapi di luar. Agen asosiasi tiba tepat waktu, menyeret Yusei yang kalah seperti sampah minggu lalu, dan setelah penghormatan resmi, pahlawan kita tampak siap untuk mengakhiri hari. Makoto bahkan menyarankan mereka kembali, tampak babak belur tetapi puas dengan kemenangan itu. Namun tepat saat mereka pergi, salah satu agen tiba-tiba meraihnya dari belakang, plot twist. Ia benar-benar terkejut saat seorang wanita menahannya,
memanggilnya dengan nama lengkapnya. Dan kemudian kabar buruk lainnya datang. Ia secara resmi dicurigai karena dikontrak oleh iblis. Seorang pria baru berjas dan berkacamata memberitahu Makoto bahwa dia ikut dengan mereka, dan itu sama sekali bukan permintaan.